Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 116. Dalam pada itu, Kiai Patah masih berusaha mengimbangi lawannya dalam tataran ilmu yang setingkat. Sementara itu, Kisar Padalah yang nampak terlalu garang. Tetapi ketika Kiai Patah melihat sikapnya, maka ia justru menjadi cemas. Lawan orang-orang padukuhan itu adalah para perampok yang keras, garang dan bahkan liar. Jika Kisar Pada hanya mengandalkan kepada keberaniannya, kemarahan dan gejolak perasaannya tanpa menghiraukan tataran kemampuannya, maka kedudukannya akan benar-benar dalam keadaan bahaya. Sementara itu pertempuran pun semakin lama menjadi semakin seru. Para perampok yang melihat lawannya menjadi semakin banyak, telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Bahkan para perampok itu pun benar-benar tidak lagi mengendalikan dirinya. Untunglah bahwa orang-orang padukuhan itu tidak pernah melupakan pesan Kiai Patah untuk tidak bertempur sendiri. Bahkan semakin garang lawan mereka, maka orang-orang padukuhan itu menjadi semakin rapat bertempur dalam pasangan-pasangan. Bahkan karena jumlah laki-laki yang melibatkan diri jauh lebih banyak, maka pasangan-pasangan orang-orang padukuhan itu tidak hanya terdiri dari 2 orang, tetapi 3 bahkan 4. Dengan demikian maka para perampok pun harus bekerja lebih keras untuk mengalahkan lawan-lawan mereka. Tetapi orang-orang padukuhan itu memang kurang sekali pengalamannya. Mereka baru beberapa hari belajar memegang senjata dengan baik. Karena itulah, maka meskipun mereka bertempur dalam kelompok-kelompok kecil, namun mereka pun perlahan-lahan mulai terdesak. Bahkan senjata orang-orang yang kasar dan liar itu, justru mulai menyentuh tubuh orang-orang padukuhan itu. 1-2 orang telah terlempar jatuh. Namun orang-orang padukuhan yang berkelompok itu pun ada pula yang telah berhasil melukai lawan mereka. Namun agaknya perampok-perampok itu jauh lebih garang dari orang-orang padukuhan yang sedang berjuang untuk mempertahankan hak mereka. Meskipun apa yang sedang mereka pertahankan itu telah didapat oleh orang-orang padukuhan itu dengan cara yang licik. Namun seakan-akan kelicikan itu telah ditebus dengan pengakuan mereka yang telah bersalah dan yang kini berada di rumah Ki Buyut. Ketika orang-orang padukuhan itu mulai terdesak, dan sekali-sekali terdengar keluh kesakitan, serta teriakan dan umpatan kotor dari para perampok yang membuat orang-orang padukuhan itu menjadi semakin ngeri, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mulai benar-benar berusaha mengurangi kekuatan lawan. Dalam pada itu, orang-orang yang telah dikirim oleh Ki Buyut berusaha untuk dapat mengimbangi lawannya seorang dengan seorang. Namun agaknya para perampok itu memiliki pengalaman dan juga kekasaran yang lebih besar dari mereka. Karena itu, meskipun mereka sendiri mampu bertahan untuk mengimbangi kemampuan lawan-lawannya, namun mereka tidak mampu menolong orang-orang padukuhan yang mengalami kesulitan meskipun mereka bertempur berpasangan. Perubahan tata gerak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang mengejutkan para perampok. Betapa tinggi pengalaman mereka, namun mereka yang kebetulan bertemu dan berhadapan dengan kedua anak muda itu harus mengakui betapa tinggi ilmu mereka. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bertempur sebagaimana kewajaran seperti orang-orang padukuhan itu. Keduanya telah bertempur dengan mempergunakan pedang di dalam genggaman. Satu-satu para perampok itu dilukai oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sebagaimana mereka melukai orang-orang padukuhan itu. Karena itu, maka kemarahan para perampok itu pun menjadi semakin membakar jantung. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bertempur bagaikan burung alap-alap. Mereka tidak terikat pada seorang lawan. Tetapi mereka berloncatan dari satu lawan ke lawan yang lain. Jika sekelompok orang-orang padukuhan itu terdesak, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah datang menolong mereka. Anak-anak muda itu telah ikut serta bertempur di dalam kelompok yang sedang terdesak itu. Namun setelah mereka melukai lawannya, sehingga tidak lagi mampu bertempur dengan sepenuh kemampuan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meninggalkan kelompok-kelompok itu. Dengan demikian, maka kedua anak muda itu bagaikan hantu yang menyusup di celah-celah pertempuran di segala medan. Sehingga beberapa saat kemudian para perampok itu mulai terpengaruh oleh kehadiran mereka. Dalam pada itu, di halaman rumah Ki Bekel, para perampok masih lebih banyak menguasai medan karena Kiai Patah masih saja terikat dalam pertempuran dengan pemimpin perampok. Namun ketika dilihatnya keadaan Kisar Pada yang menjadi semakin sulit, maka Kiai Patah pun mulai meningkatkan kemampuannya. Bahkan akhirnya,
Kiai Patah telah mendesak pemimpin perampok itu sehingga tidak lagi mendapat kesempatan sama sekali. Keadaan pemimpin perampok itu memang mengejutkan para pengikutnya. Mereka mengagumi pemimpin mereka sebagai seorang yang tidak terkalahkan. Apa yang dikehendakinya akan selalu dapat dilakukannya. Berapapun ia ingin membunuh, maka ia akan dapat memenuhi keinginannya itu. Bahkan membakar seluruh padukuhan yang menjadi sasaran serta membunuh segala isinya. Keadaan pemimpin perampok itu memang sangat berpengaruh bagi para pengikutnya. Di saat pemimpinnya itu terdesak, maka para pengikutnya pun mulai menjadi cemas. Jika semula jumlah orang-orang padukuhan yang terlalu banyak itu rasa-rasanya sama sekali tidak berarti, maka tiba-tiba jumlah yang banyak itu telah membuat mereka menjadi berdebar-debar. Apalagi mereka yang menyadari apa yang dapat dilakukan oleh dua orang anak muda yang berada di antara orang-orang padukuhan itu. Anak-anak muda yang ternyata memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari semua orang yang sedang terlibat dalam pertempuran itu. Dengan demikian maka keseimbangan pertempuran itu pun segera berubah. Orang-orang yang terluka oleh Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat tidak akan mampu bertahan melawan 2 atau 3 orang padukuhan itu meskipun mereka hampir tidak mempunyai pengalaman sama sekali selain sedikit pengertian yang diberikan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tentang mempergunakan senjata. Karena itulah maka pemimpin perampok itu pun menjadi semakin marah karenanya. Tetapi ia benar-benar membentur satu kenyataan, bahwa orang yang dihadapinya itu adalah orang yang memang memiliki ilmu yang tinggi. Namun ternyata bahwa pemimpin perampok itu masih memiliki senjata yang mengejutkan. Ketika ia menjadi semakin terdesak, maka tiba-tiba saja tangannya bergerak dengan cepat sekali. Dalam gelapnya malam, ketajaman mata orang kebanyakan memang tidak melihat sesuatu. Tetapi mata Kiai Patah ternyata dapat menangkap bayangan kecil yang terbang melintasi cahaya obor yang suram. Karena itu, maka ia pun telah meloncat menghindar dengan tangkasnya, sehingga senjata lawannya itu tidak menyentuhnya. Namun senjata yang terbang menyambarnya itu tidak hanya 1-2 kali. Tetapi berkali-kali sehingga Kiai Patah harus berloncatan seperti seseorang yang berdiri di atas bara. Beberapa kali bahkan Kiai Patah harus melenting, meloncat dan berputar. Sementara serangan lawannya seakan-akan tidak ada henti-hentinya. Ada berapa puluh senjata yang dibawanya? Kiai Patah bertanya di dalam hatinya. Namun senjata itu masih saja mengalir dari tangan lawannya. Karena itulah, maka Kiai Patah pun mulai kehilangan kesabaran. Sambil berloncatan menghindar Kiai Patah masih berkata, "Hentikan senjata-senjatamu itu. Kau tidak akan dapat melukai aku. Tetapi kau membuatku kehilangan kesabaran." "Persetan," geram pemimpin perampok itu. "Kau ternyata telah mulai menjadi ketakutan." "Kau masih mendapat kesempatan," berkata Kiai Patah. "Tetapi jika kau menolak kesempatan ini, maka aku tidak mempunyai pilihan lain. Jika kau ingin mati dengan baik, jangan melawan lagi," bentak pemimpin perampok itu tanpa mengurangi arus serangannya. "Kau membuat aku benar-benar kehilangan kesabaran," geram Kiai Patah sambil berloncatan menghindar. Namun akhirnya Kiai Patah memang tidak mempunyai pilihan lain. Ketika pasar-pasar kecil itu masih berterbangan menyambarnya, maka ia pun tidak mau menjadi sasaran tanpa membalas sama sekali. Karena itulah, maka ketika serangan lawannya justru menjadi semakin cepat, tiba-tiba saja Kiai Patah meloncat dengan loncatan panjang menyamping. Bahkan sekali ia berguling dan kemudian dengan tangkas melenting sekali lagi. Ketika ia tegak, maka tiba-tiba saja kedua tangannya telah dihentakkannya ke arah lawannya yang masih saja melemparkan pasar-pasarnya, sementara Kiai Patah sadar bahwa pasar itu adalah pasar beracun. Ketika 2 buah pasar yang disusul dengan 2 yang lain meluncur ke arahnya, maka Kiai Patah telah melepaskan ilmunya, sapu angin. Dari kedua tangannya yang dihentakkannya itu, seakan-akan telah memancar angin prahara yang sangat besar. Demikian besarnya, sehingga membentur senjata-senjata kecil itu dan justru telah melontarkannya kembali ke sumbernya. Pemimpin perampok itu sama sekali tidak menduga bahwa Kiai Patah, salah seorang dari penghuni padukuhan itu, memiliki ilmu yang demikian dahsyatnya. Karena itu, ketika 4 buah pasarnya dilontarkan kembali ke arahnya, ia sama sekali tidak bersiap menghadapinya. Sementara itu, semuanya terjadi dengan sangat cepatnya. Meskipun demikian, pemimpin perampok itu telah berusaha untuk menghindar.
Namun dalam kegelapan yang sekedar diterangi oleh cahaya obor di kejauhan, serta getaran perasaannya yang terkejut mengalami hal itu, ia tidak berhasil menghindari seluruh serangan yang datang menerpanya. Dari 4 buah pasir yang terdorong kembali ke sumbernya, maka sebuah di antaranya telah mengenai pundaknya. Pemimpin perampok itu mengeluh tertahan. Bahkan kemudian ia telah mengumpat sejadi-jadinya. Ia sadar bahwa pasir itu adalah jenis senjata yang sangat beracun. Karena itu, maka demikian pundaknya terluka, rasa-rasanya semua harapan telah lenyap daripadanya. "Kenapa kau menjadi gila seperti itu?" bertanya Kiai Patah. Orang itu tidak menjawab. Namun dengan sisa kekuatan dan sisa senjata yang ada padanya, ia telah menyerang dengan sengitnya. Ia tidak lagi membidik dengan baik dan ia tidak lagi melontarkan pasirnya satu-satu dengan kedua belah tangannya. Tetapi ia telah melontarkannya sekaligus segenggam pasir yang tertinggal. Namun sekali lagi pasir-pasir itu tidak sampai ke sasaran. Kiai Patah telah membentur serangan terakhir itu dengan ilmunya pula. Tetapi Kiai Patah telah membatasi diri. Ia tidak ingin melontarkan kembali senjata-senjata itu kepada pemiliknya. Tetapi sekedar menahan agar senjata-senjata itu tidak mengenainya. Karena itu, dengan sebagian tenaganya maka Kiai Patah telah menahan senjata-senjata itu sehingga berguguran di tanah. Pemimpin perampok itu mengumpat sejadi-jadinya. Namun sekali lagi ia membentur kenyataan. Racun ujung pasirnya yang melukai pundaknya itu pun telah mulai bekerja. Darahnya rasa-rasanya mulai tersumbat, sehingga karena itu, tubuhnya pun tidak lagi dapat bergerak dengan leluasa. Yang terdengar kemudian adalah satu isyarat. Namun agaknya isyarat itu pun tidak dapat diberikannya dengan baik. Namun seorang yang bertempur tidak jauh daripadanya telah menyambung isyarat itu dan demikian sambung bersambung isyarat itu telah terdengar di dalam dan di luar halaman. Suitan dan disusul dengan suitan lainnya bagi para perampok itu adalah satu perintah, agar mereka menarik diri dari medan. Memang sudah tidak ada yang dapat mereka lakukan lagi. Tiba-tiba saja terasa orang-orang padukuhan itu menjadi banyak sekali. Jauh lebih banyak dari semula. Seakan-akan mereka mengalir berdatangan tanpa henti-hentinya dari segala penjuru. Sementara itu 2 orang anak muda berloncatan tanpa dapat dikekang sama sekali. Ujung pedangnya setiap kali mematuk telah meninggalkan goresan luka yang berbahaya. Karena itu, maka ketika para perampok itu mendengar isyarat itu, mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Serentak mereka berlari-larian ke segala arah yang bahkan saling menyilang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerti bahwa itu adalah satu cara untuk membingungkan lawannya. Namun yang dapat mereka lakukan berdua juga tidak terlalu banyak, sementara itu, orang-orang padukuhan itu pun benar-benar menjadi bingung. "Hati-hati," teriak Mahisa Murti. "Jangan terjebak." Orang-orang padukuhan itu pun menjadi ragu-ragu untuk mengejar para perampok. Dalam pada itu, pemimpin perampok itu sendiri benar-benar sudah tidak berdaya. Racunnya sendiri yang sangat tajam, dengan cepat telah mencengkamnya sehingga sulit baginya untuk dapat melepaskan diri daripadanya. Kiai Patah melihat keadaannya, telah mendekatinya dengan hati-hati. Dengan nada berat ia bertanya, "Kenapa kau tidak menawarkan racun itu dengan obat penawarnya?" Pemimpin perampok yang kemudian terduduk dengan lemahnya itu berkata, "Aku tidak mempunyai obat penawarnya." "Kenapa? Bukankah seseorang yang terbiasa bermain-main dengan racun pada umumnya memiliki obat penawarnya?" bertanya Kiai Patah. "Tetapi aku tidak," berkata orang itu. "Aku tidak merasa perlu memilikinya karena aku tidak menyangka bahwa pada suatu saat aku sendiri akan terkena karenanya." "Kau telah melakukan satu kelalaian yang berbahaya," berkata Kiai Patah. "Biasanya orang-orang seperti kau tentu mempunyai penawarnya. Memang kadang-kadang orang akan terperosok ke dalam lubang yang digalinya sendiri." "Sayang," desis orang itu. "Tetapi aku memang tidak mengolah racun itu sendiri. Aku hanya mendapatkannya dari orang lain." "Dari mana?" bertanya Kiai Patah. Tetapi pemimpin perampok itu menggeleng. Katanya, "Nama itu akan aku bawa mati." Namun Kiai Patah yang melangkah semakin dekat itu pun berkata, "Aku akan mencoba mengobati luka-lukamu. Maksudku menawarkan racun yang bekerja di dalam dirimu." Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, "Tidak ada gunanya. Racunku terlalu tajam. Sementara ini sudah terasa jantungku mulai disentuh oleh kekuatan racunku itu."
Tetapi Kiai Patah tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian mengambil sebutir obat dari bumbung kecil yang tersimpan di kantung ikat pinggang kulitnya yang besar. Telanlah. Biarlah seseorang mengambil air untukmu, berkata Kiai Patah. Tetapi orang itu menggeleng. Bahkan ia pun kemudian telah beringsut sambil berkata, "Aku akan mati. Tetapi itu lebih baik bagiku daripada aku kau ikat untuk menjadi pengewan-ewan. Karena akhirnya aku juga akan kau hukum mati di muka orang-orang padukuhan ini. Jika kau mengobati racun yang bekerja di dalam diriku, sebenarnya kau hanya ingin memuaskan dirimu sendiri untuk mengeterapkan cara mati atasku sebagaimana kau kehendaki. Mungkin aku akan kau gantung atau bahkan kau hukum picis. Karena itu, lebih baik aku mengalaminya sekali daripada mengalaminya berulang kali. Aku akan mati sebagaimana aku kehendaki." "Jangan bodoh," sahut Kiai Patah. "Kami tidak pernah mengeterapkan hukuman mati." Pemimpin perampok itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Apapun yang aku katakan, aku berhak memilih jalan kematianku sejauh dapat aku jangkau. Dan aku memilih mati dengan cara ini." Kiai Patah menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Baiklah. Kau memang pantas untuk mati. Kau sudah terlalu banyak melakukan kejahatan. Jika mati itu menjadi pilihanmu, maka tidak akan ada orang yang menangisimu. Bahkan banyak orang yang akan merasa bahwa hidupnya akan menjadi lebih tenteram." "Persetan," orang itu berteriak, tetapi suaranya seakan-akan tertahan di kerongkongan. Bahkan kemudian orang itu pun menjadi semakin gemetar. Perlahan-lahan ia berbaring dan menyilangkan tangannya di dadanya. "Kau benar-benar memilih jalan kematianmu," desis Kiai Patah. Tetapi orang itu tidak menjawab. Bahkan matanya sudah mulai terpejam. Kiai Patah memandanginya dengan hampir tidak berkedip. Namun ia pun kemudian mengangkat wajahnya dan memandang berkeliling. Beberapa orang telah membawa para perampok yang tertangkap dan terluka ke halaman rumah Ki Bekel. Sementara orang-orang lain telah mengumpulkan kawan-kawan mereka yang menjadi korban. Bagaimanapun juga orang-orang padukuhan itu tidak dapat menghindari bahwa 1-2 orang di antara mereka telah terbunuh di pertempuran itu. Demikianlah, maka akhirnya pertempuran pun telah benar-benar selesai. Para korban pun telah terkumpul, baik orang-orang padukuhan itu maupun para perampok. Kiai Patah pun kemudian minta agar petugas penghubung yang dikirim oleh Ki Buyut memberikan laporan kepadanya, apa yang telah terjadi di padukuhan itu. Semalam suntuk setiap laki-laki di padukuhan hampir tidak dapat memejamkan matanya. 1-2 di antara mereka ada yang sempat tertidur sekejap sambil bersandar dinding dan pepohonan. Namun mereka pun segera terbangun dan hanyut dalam kesibukan. Menjelang fajar semuanya telah selesai dibenahi. Sementara itu ketika matahari mulai melontarkan cahaya paginya, Ki Buyut telah hadir pula di padukuhan itu. Dengan nada mantap ia berkata, "Kenapa aku tidak datang semalam di padukuhan ini? Bukan karena aku tidak peduli. Tetapi aku yakin bahwa segala sesuatunya akan selesai, karena di sini ada Kiai Patah, ada kedua anak muda itu, yang memiliki kelebihan segala-galanya dari aku." "Ah, kau memuji," desis Kiai Patah. "Tidak ada yang pantas dikagumi pada kami. Kami berbuat sebagaimana kami mampu berbuat. Jika kami berhasil dengan baik sekarang ini adalah karena perjuangan seisi padukuhan kami." Ki Buyut tersenyum. Katanya, "Kiai terlalu merendahkan diri. Sementara itu, aku sudah mengenal kedua anak muda itu dan apa saja yang dapat mereka lakukan dengan ilmu mereka." Kiai Patah hanya dapat tersenyum saja. Ia pun percaya akan kemampuan kedua anak muda itu, apalagi karena ia mengenalinya sebagai anak Mahendra. Hari itu seluruh isi padukuhan menjadi sibuk. Laki-laki dan perempuan. Mereka telah menguburkan saudara-saudara mereka yang gugur. Sementara itu mereka pun telah menguburkan para perampok yang terbunuh pula. Sedangkan saudara-saudara mereka yang terluka telah mereka kumpulkan di Banjar, sehingga dengan demikian mereka akan dapat dirawat dengan baik. Ki Buyut telah mengucapkan sesorah pendek di hadapan orang-orang padukuhan itu. Ia ikut bersedih, bahwa 3 orang telah gugur. Tetapi, berkata Ki Buyut, "Kalian telah berhasil mempertahankan isi dari padukuhan kalian. Apapun yang pernah terjadi, tetapi yang ada di padukuhan ini telah sah menjadi milik kalian sekarang ini." Sehari itu Ki Buyut masih tetap berada di padukuhan itu. Ia sempat berbicara dengan Kiai Patah,
Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tentang Kisarpada. Para petugas yang dikirimkan oleh Ki Buyut pun telah memberikan laporan tentang pengamatannya atas Kisarpada, adik Ki Bekel yang telah ditangkap dan ditahan di rumah Ki Buyut. Ternyata beberapa orang telah sependapat bahwa Kisarpada memiliki beberapa kelebihan dari orang-orang lain di padukuhan itu. Karena ia adalah salah seorang anak Ki Bekel yang telah meninggal dan digantikan oleh kakaknya, maka ia memiliki sifat-sifat ayahnya pula sebagaimana kakaknya. Namun ia memiliki kelebihan, bahwa ia tidak terlibat dalam tindakan licik yang dilakukan oleh kakaknya atas beberapa orang yang bermalam di padukuhannya yang sebenarnya justru harus dilindunginya. Karena itu, untuk sementara, Kisarpada merupakan salah satu calon yang memenuhi beberapa persyaratan yang diperlukan. Apalagi bahwa ia pun adalah anak Ki Bekel yang sudah tidak ada sebagaimana Ki Bekel yang telah ditangkap. Tetapi Ki Buyut belum mengambil keputusan. Ia masih harus berbicara dengan beberapa pihak yang dianggapnya pantas untuk diajak berbicara. Baru kemudian mengambil keputusan. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang memang mempunyai kepentingan tersendiri dalam pengembaraannya itu, memang mengakui kelebihan Kisarpada dibanding dengan orang-orang padukuhan. Tetapi ia masih berada di tingkat yang lebih rendah dari orang-orang terbaik di padepokannya. Karena itu, maka di padukuhan itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat menemukan apapun juga, kecuali sedikit membantu Kiai Patah dan orang-orang padukuhan itu. Namun demikian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merasa tertarik juga untuk tinggal di padukuhan itu barang beberapa hari. Agaknya keduanya ingin melihat, apakah benar Sarpada akan dapat menggantikan kedudukan kakaknya. Sementara itu, banjar padukuhan itu pun masih tetap dijaga siang dan malam. Sesuai dengan pengalaman, maka orang-orang padukuhan itu pun menjadi sangat berhati-hati. Sementara itu, sebagian besar dari harta yang berserakan di padukuhan itu telah dikumpulkan di banjar padukuhan yang pada saatnya nanti akan dipergunakan bagi kepentingan padukuhan itu. Ternyata Ki Buyut memang memerlukan beberapa hari untuk meyakinkan pendapatnya, apakah Sarpada pantas untuk menggantikan kakaknya atau tidak. Sementara itu, Ki Buyut telah mempersilahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tinggal di rumahnya selama ia menghendaki sekaligus beristirahat. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat nampaknya lebih senang tinggal di rumah Kiai Patah yang kecil dan sederhana. Kiai Patah sendiri sebenarnya juga diminta oleh orang-orang padukuhan itu bersama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tinggal di rumah Ki Bekel. Tetapi ternyata mereka menolak. Mereka pun tetap tinggal di rumah kecil itu. Rumah yang dipergunakan oleh Kiai Patah selama ia berada di padukuhan itu. Namun akhirnya saat yang ditunggu itu pun datang. Ki Buyut akhirnya mengambil keputusan setelah berbicara dengan beberapa pihak, bahwa Kisarpada, adik Ki Bekel yang lama, yang telah ditahan karena kesalahannya, telah ditunjuk sebagai calon yang akan menggantikan kedudukan kakaknya. Sementara itu, Ki Buyut pun telah selesai melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Ki Bekel yang nyata-nyata bersalah bersama beberapa orang penghuni padukuhan itu. Dengan demikian maka segala persiapan pun telah dilakukan untuk menetapkan kedudukan Kisarpada. Ki Buyut akan mengesahkan kedudukan Ki Bekel itu dibarengi dengan keramaian yang meriah di padukuhan itu. Mereka tidak perlu memikirkan bagaimana mereka akan mengumpulkan uang untuk keperluan itu. Di Banjar telah tersedia uang dan barang-barang berharga yang cukup, yang tidak akan habis untuk menyelenggarakan keramaian mengangkat 5 orang bekel sekalipun. Tetapi adalah tugas Ki Bekel kemudian untuk mempergunakan uang dan barang-barang berharga itu bagi kepentingan padukuhan mereka, karena kebaikan hati Kiai Patah yang sama sekali tidak mau lagi mengungkit tentang uang dan barang-barang berharga yang ada di padukuhan itu. Demikianlah, akhirnya hari itu pun datang juga. Ki Buyut telah menetapkan di tengah bulan Kisarpada akan ditetapkan menjadi seorang bekel. Ki Buyut sengaja memilih saat bulan purnama untuk memberikan kesan kecerahan. Tidak ada kepercayaan apapun juga yang berhubungan dengan bulan purnama itu sendiri. Tetapi saat-saat bulan purnama telah memberikan kesan tersendiri, sehingga dengan demikian maka diharapkan kesan itu akan memberikan arti bagi Kisarpada dan rakyat sepadukuhan, berkata Ki Buyut. Karena itu, semakin dekat saat bulan purnama, maka padukuhan itu pun menjadi semakin sibuk. Seisi padukuhan telah bekerja sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk ikut serta memeriahkan penetapan kedudukan Kisarpada menjadi bekel baru di padukuhan itu.
Kisar pada sendiri, ketika keputusan Ki Buyut sampai kepadanya untuk dicalonkan menjadi bekel baru, menjadi sangat terkejut. Bahkan dengan hampir tidak percaya ia telah menemui Ki Buyut untuk mendapat penjelasan tentang kabar yang diterimanya itu. Aku bersungguh-sungguh, berkata Ki Buyut. Aku sudah cukup lama mengamati keadaan, sementara pemeriksaan terhadap kakakmu menunjukkan bahwa ia memang benar-benar bersalah, sehingga dengan demikian, maka ia harus menjalani hukuman yang antara lain adalah diberhentikan dari kedudukannya. Tetapi apakah tidak ada kesan buruk terhadapku, seolah-olah aku telah mendesak kedudukan kakakku, bertanya Ki Sarpada. Ki Buyut menggelengkan kepalanya. Katanya, semua orang tahu bahwa yang telah membongkar rahasia ini adalah Kiai Patah. Seandainya bukan Kiai Patah adalah aku sendiri yang telah mendapat keterangan yang sama dengan yang diperoleh oleh Kiai Patah. Ki Sarpada yang sama sekali tidak bermimpi untuk mendapatkan kedudukan kakaknya itu ternyata masih tetap bimbang. Apalagi ketika ia kemudian bertemu dengan ibunya. Dengan nada tinggi tiba-tiba saja ibunya telah berteriak. Jadi kau terima pencalonan itu? Apa keberatannya ibu? Bertanya Ki Sarpada. Kau sampai hati merampas kedudukan kakakmu. Sepeninggal ayahmu, maka kakakmu telah menggantikan kedudukannya dengan sah, bertanya ibunya. Apakah yang akan aku jalani ini bukan kedudukan yang sah? Aku sendiri tidak tahu menahu tentang pencalonan ini. Ki Buyutlah yang telah menunjuk aku tanpa sepengetahuanku sebelumnya, berkata Ki Sarpada. Tetapi kau dengan sengaja telah mendesak kedudukan kakakmu itu, berkata perempuan itu dengan geram. Aku tidak mengerti maksud ibu. Bukankah aku adiknya yang juga berhak atas kedudukan ini jika kakang berhalangan, bertanya Ki Sarpada. Semula aku sama sekali tidak memikirkan kedudukan itu. Tetapi justru sekarang aku mulai memikirkannya, berkata Ki Sarpada selanjutnya. Tetapi perempuan yang disebut ibu oleh Ki Sarpada itu justru telah berkata, kau harus malu menerima jabatan itu. Kenapa aku harus malu? Bukankah itu berarti bahwa kedudukan ayah tetap tidak bergeser kepada keturunan orang lain? Meskipun kakang telah melakukan kesalahan, tetapi aku akan dapat memperbaiki kesalahan itu. Nama keluarga kita akan tetap terjaga untuk seterusnya, berkata Ki Sarpada. Tetapi wajah perempuan itu justru menjadi semakin tegang. Dengan tatapan mata yang tajam ia memandangi Ki Sarpada yang termangu-mangu. Kau sudah lewat dewasa, berkata perempuan itu. Sudah sepantasnya kau mengetahui siapakah kau sebenarnya. Wajah Ki Sarpada menjadi semakin tegang. Dengan suara bergetar ia bertanya. Ibu, jika ternyata ada yang lain dari yang aku ketahui, katakan. Aku sama sekali tidak berkeberatan. Dan jika ternyata aku tidak pantas untuk menduduki jabatan ini, maka biarlah aku mengembalikan pencalonan ini kepada Ki Buyut. Perempuan itu mencibirkan bibirnya. Kemudian katanya dengan nada tinggi. Kau harus tahu bahwa kau sebenarnya bukanlah anakku. Sampai hari ini aku masih mencoba mempertahankan anggapan itu. Aku masih berusaha agar kau tidak menjadi sakit hati dan merasa rendah diri jika kau mengerti keadaanmu yang sebenarnya. Ki Sarpada terkejut bukan kepalang. Sampai umurnya yang sepertiga abad ini, benar-benar ia tidak tahu bahwa ia bukan anak perempuan yang disebut ibunya itu. Dengan jantung yang terasa berdegup semakin keras ia bertanya. Jadi siapakah kau sebenarnya? Bertanyalah kepada orang-orang tua. Mereka akan mengatakan bahwa kau bukanlah adik kandung yang sebenarnya dari Ki Bekel yang telah difitnah oleh beberapa orang padukuhan ini. Agaknya kau telah dengan sengaja melakukannya, agar kau kemudian mendapat kesempatan untuk menggantikan kedudukannya, geram perempuan itu. Ibu tidak dapat menuduh seperti itu, sahut Ki Sarpada. Jangan panggil aku ibu, bentak perempuan itu. Kau tidak lebih dari anak seorang perempuan liar yang kebetulan berhasil menjerat Ki Bekel tua pada waktu itu. Kemudian kau telah lahir karenanya. Namun karena keliarannya dan karena hukuman alam yang berlaku, ibumu meninggal di saat kau lahir. Kau telah membunuh ibumu yang liar itu, sehingga karena itu, maka sebenarnya kau adalah orang yang tidak berharga sama sekali. Tetapi atas kemurahan hatiku dan karena desakan Ki Bekel tua, ayahmu itu, maka kau mau memeliharamu seperti anakku sendiri. Tetapi aku tidak mengira bahwa pada suatu saat, kau sampai hati memfitnah kakakmu itu. Bahwa seharusnya kau telah berterima kasih kepadaku, bukan sebaliknya justru telah mencoreng arang di kening kakakmu, anakku itu.
Kisarpada berusaha menahan gejolak di dadanya. Sementara itu perempuan itu masih berkata, Sarpada, jika kau sedikit saja mengenal terima kasih, maka kau tidak akan berbuat seperti itu. Justru saat-saat kakakmu difitnah orang, maka kau telah menemukan kedudukannya yang ditinggalkan. Jika kau memang tidak sengaja berbuat demikian, maka kau tentu akan menolaknya. Bahkan mungkin kau akan menuntut agar kakakmu itu dibebaskan karena ia memang tidak bersalah. Tetapi kakang bersalah, berkata Kisarpada. Orang-orang yang berkhianat itu telah memasang saksi-saksi palsu. Nah, apa katamu? Bukankah kau bukan saja salah seorang di antara mereka yang berkhianat, tetapi justru kau adalah perancang dari pengkhianatan dan fitnah itu? Geram perempuan itu. Tidak. Kisarpada hampir berteriak. Aku tidak tahu menahu apa yang terjadi. Tetapi ternyata bahwa yang memberatkan kakang, bukan saja saksi, bukti dan ketajaman pengamatan Ki Buyut sendiri. Tetapi juga pengakuan kakang Bekel. Omong kosong, sahut perempuan itu. Pengakuan dapat saja dibuat jika kakakmu itu sudah tidak tahan lagi mengalami siksaan Ki Buyut. Dan bukankah itu yang kau kehendaki? Tidak. Tidak. Kisarpada hampir berteriak. Perpada, adik Ki Bekel yang telah ditangkap dan ditahan di rumah Ki Buyut. Jika tidak, kau harus dapat membuktikan. Kau harus dapat berusaha membebaskan kakakmu. Dengan atau tanpa kekerasan, berkata perempuan itu. Wajah Kisarpada menjadi tegang. Namun ia pun tiba-tiba saja telah meninggalkan perempuan yang semula dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Dengan pikiran yang kalut Kisarpada duduk di serambi belakang, memandang pepohonan yang menjadi semakin buram di saat senja mulai turun. Untuk beberapa saat ia sempat merenungi hidupnya di masa kanak-kanaknya. Keterangan perempuan itulah agaknya yang menyebabkan sikap perempuan itu terhadap kakaknya dan terhadap dirinya memang berbeda. Ia merasa selalu disisihkan, sementara kakaknya selalu mendapat banyak kesempatan di dalam beberapa hal. Tetapi ayahnya tidak berbuat demikian. Ayahnya bersikap adil menurut penilaiannya. Dengan langkah yang berat, Kisarpada kemudian menuruni tangga serambi rumahnya. Ketika dilihatnya lampu kecil yang menyala di rumah kecil dekat kandang kudanya, maka ia pun telah melangkah menuju ke rumah kecil itu. Dengan wajah yang muram, Kisarpada mengetuk pintu yang sudah tertutup meskipun belum diselarak. Siapa? Terdengar suara seorang tua. Aku paman, jawab Kisarpada. Kisarpada, bertanya orang tua di dalam rumah kecil itu. Ya, aku, jawab Kisarpada pula. Terdengar langkah tergesa-gesa ke arah pintu. Kemudian ketika pintu terbuka, seorang tua menganggukkan kepalanya sambil mempersilahkannya masuk. Kisarpada yang berwajah murah itu pun melangkah masuk dengan langkah yang berat. Rasa-rasanya nalarnya memang telah menjadi gelap. Ia sama sekali tidak menduga bahwa kenyataan tentang dirinya sama sekali bukannya sebagaimana diketahuinya selama ini. Kisarpada, terdengar suara orang itu. Silahkan duduk. Apakah ada sesuatu yang sedang Kisarpada pikirkan? Kisarpada pun kemudian duduk di atas sebuah amben bambu. Sorot matanya sama sekali tidak bercahaya sebagaimana biasanya. Kakek, suara Kisarpada terasa berat. Aku telah terlempar ke dalam satu kenyataan yang sangat pahit tentang diriku. Kakek, kau adalah orang yang aku anggap tertua di rumah ini. Sejak aku ingat di masa kecilku, kau adalah pemomongku. Karena itu, aku ingin mendengar keteranganmu tentang diriku. Aku harap kau berkata yang sebenarnya tentang diriku. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Namun sambil duduk di sebelah Kisarpada ia bertanya. Kenapa tiba-tiba saja Kisarpada bertanya seperti itu? Katakan kek, desak Kisarpada. Seseorang mengatakan kepadaku bahwa sebenarnya aku bukan saudara seayah dan seibu dengan kakang Bekel. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia bertanya. Siapakah yang mengatakan begitu? Jika Kisarpada bukan saudara seayah dan seibu, lalu apa? Jangan berpura-pura begitu kek, desis Kisarpada. Aku minta kau berkata yang sebenarnya tentang keluargaku. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Jika ada orang yang mengatakan demikian, tentu orang-orang yang tidak senang terhadap keadaan keluarga Kisarpada dalam keseluruhan. Hal itu tidak usah Kisarpada pikirkan, berkata orang tua itu. Sudahlah.
Aku minta kau berkata sebenarnya, desak Kisarpada pula. Orang yang mengatakan kepadaku adalah orang yang paling tahu tentang keadaan keluargaku. Wajah orang tua itu menjadi tegang. Dengan kening yang berkerut ia bertanya. Siapa yang mengatakannya? Katakan Kisarpada. Jika Kisarpada mau mengatakan tentang orang itu, maka aku akan mempertimbangkannya. Ibu, jawab Kisarpada singkat. Orang yang selama ini aku panggil ibu. Kini tiba-tiba telah membentakku jangan panggil aku ibu. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah. Akhirnya saat itu tiba juga. Aku sudah menduga bahwa pada satu saat hal seperti itu akan terjadi. Tetapi katakan kepadaku, siapakah aku sebenarnya? Bertanya Kisarpada. Kisarpada seakan-akan tidak sabar menunggu orang tua itu mulai menjawab pertanyaannya. Ketika orang tua itu masih saja merenung, maka Kisarpada telah mengguncang tubuhnya sambil berkata. Kakek. Cepat katakan. Jangan menunggu aku menjadi gila. Baiklah, sahut orang tua itu. Namun ia pun berkata. Tetapi katakan lebih dahulu. Apakah kata ibumu tentang dirimu? Ibu mengatakan bahwa aku adalah anak seorang perempuan liar yang kebetulan berhasil menjerat perhatian Ki Bekel tua. Ayahku. Kemudian ketika aku lahir, maka aku telah membunuh ibuku itu. Juga karena ibuku terkena hukuman alam karena keliarannya, maka ia meninggal saat ia melahirkan aku, berkata Kisarpada. Lalu, kemudian atas kebaikan hati ibu itu, maka aku telah diambilnya sebagai anaknya dan dipeliharanya sebagai anaknya sendiri. Juga karena ayah memang berkehendak begitu. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kisarpada, aku adalah orang tua. Aku tahu apa yang telah terjadi dalam keseluruhannya. Aku tahu siapakah ibumu yang sebenarnya dan siapakah perempuan yang kemudian kau kenal sebagai ibumu itu. Jadi, apakah cerita itu benar? Bertanya Kisarpada. Tidak seluruhnya benar, jawab orang tua itu. Yang benar bahwa Kisarpada memang bukan anak perempuan itu. Namun sekarang perempuan itu memang dapat mengatakan apa saja tentang ibumu yang sebenarnya dan tentang Ki Bekel tua, karena kedua-duanya sudah tidak ada. Jadi bagaimana yang sebenarnya tentang ibuku dan ayahku itu? Bertanya Kisarpada. Kisarpada, berkata orang tua itu. Pada satu saat, perempuan yang kau anggap sebagai ibumu itu, telah melakukan satu kesalahan yang besar. Ia telah meninggalkan ayahmu karena di dalam hatinya telah hadir laki-laki lain. Ayahmu memang seorang yang sabar. Ia tidak berbuat sesuatu terhadap laki-laki yang telah membawa perempuan yang telah menjadi istrinya itu pergi. Bahkan perempuan itu telah mendapatkan seorang anak daripadanya, kakakmu, Ki Bekel yang sekarang ditahan oleh Ki Buyut karena tingkah lakunya itu. Pada saat yang demikian itulah hadir seorang perempuan lain di rumah Ki Bekel tua. Seorang yang lembut dan keibuan. Aku tidak memujinya karena di sini ada Kisarpada. Karena perempuan itu adalah ibu Kisarpada. Namun, sebagaimana dikatakan oleh perempuan yang kau anggap ibu itu, ibu Kisarpada itu meninggal di saat kau dilahirkan, orang tua itu berhenti sejenak, lalu, dalam pada itu, ternyata hubungan perempuan yang kau anggap ibumu dengan laki-laki yang memisahkannya dengan Ki Bekel itu menjadi retak. Dengan menangis-nangis, perempuan itu datang kembali kepada Ki Bekel. Mohon maaf, dan mohon untuk dapat diterima kembali di sisinya. Ternyata Ki Bekel memang seorang yang berjiwa besar. Perempuan itu diterimanya, namun dengan syarat bahwa ia harus memeliharamu sebagai anaknya sendiri. Jadi ibuku yang sebenarnya itu bukan seorang perempuan liar seperti yang dikatakannya, bertanya Kisarpada. Sepengetahuanku tidak, jawab orang tua itu. Menurut pendapatku, justru orang yang kau anggap ibumu itulah yang pantas disebut sebagai perempuan liar. Kisarpada menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada perempuan yang dikatakan ibunya itu. Tetapi yang ternyata tidak lebih dari ibu tirinya. Ternyata bahwa ibu tirinya itu merasa tersinggung karena anaknya laki-laki yang sebenarnya telah ditangkap dan kesempatan berikutnya akan diberikan kepada anak tirinya. Kakek, berkata Kisarpada kemudian. Aku kira kau mengerti apa yang telah terjadi atas diriku. Orang yang aku anggap ibuku itu telah mengumpatku sebagai seorang yang tidak tahu diri. Bahkan menganggap akulah sumber dari bencana yang menimpa Kakang Bekel. Padahal, Kakang Bekel itu aku anggap sebagai kakakku sendiri.
Aku memang tidak tahu siapa aku sebenarnya sehingga aku memang mengira bahwa ia adalah benar-benar kakakku seayah dan seibu. Ia memang kakakmu, berkata orang tua itu. Ya. Ia baik terhadapku. Karena itu, kenapa aku mengkhianatinya sebagaimana dituduhkan oleh orang yang aku anggap ibuku itu? Sebenarnya aku menjadi amat tersinggung atas tuduhan itu, berkata Kisarpada. Lalu apa yang dimaui ibu tirimu itu? Bertanya orang tua itu. Aku dimintanya untuk membebaskan kakang bekel yang ditahan oleh Ki Buyut. Dengan atau tidak dengan kekerasan, jawab Kisarpada. Membebaskan Ki Bekel, desis orang tua itu. Bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan? Ki Buyut sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Ki Bekel. Bahkan hampir semua orang sudah tahu apa yang telah terjadi. Ditambah oleh pengakuan Ki Bekel sendiri. Jika Kisarpada harus mempergunakan kekerasan, dari mana Kisarpada akan mendapat kekuatan untuk itu? Kisarpada tidak akan dapat mempergunakan pengaruh Kisarpada yang ada sekarang untuk kepentingan itu, justru pada saat kepercayaan Ki Buyut dilimpahkan kepada Ki Bekel. Kisarpada mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Tetapi dengan demikian, maka orang yang aku anggap ibuku itu akan tetap menuduh aku bahwa aku telah berkhianat. Apa pedulimu? Bertanya orang tua itu. Perempuan itu bukan ibumu. Ia justru seorang perempuan yang tidak setia dan kini ia telah dicengkam oleh kedengkian terhadapmu. Sebaiknya kau tidak usah menghiraukannya. Hari wisudamu sudah menjadi semakin dekat. Kisarpada termangu-mangu. Sementara itu orang tua itu berkata selanjutnya. Jangan hiraukan kata-katanya, tuduhannya dan barangkali sindiran-sindirannya. Kau tidak bersalah. Yakinlah. Juga bukan karena kemauanmu sendiri kau diangkat menggantikan kedudukan kakakmu yang licik dan curang itu. Kisarpada mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, bagaimanapun juga perempuan itu pernah merawat aku. Tetapi kau tahu bahwa kau tidak diperlakukan sama sebagaimana kau memperlakukan Ki Bekel. Aku tahu pasti itu. Karena itu, maka sejak kecil kau lekat padaku, justru karena aku tahu siapakah kau sebenarnya, berkata orang tua itu. Tetapi kemudian ia pun berkata, Kisarpada. Bukan maksudku untuk mendorong Kisarpada agar membalas dendam. Tetapi aku hanya menasehatkan, agar Kisarpada tidak menghiraukan permintaan itu dan melupakannya saja. Kisarpada mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan berdiam diri saja sehubungan dengan permintaan ibu tiriku itu. Nah, mudah-mudahan ibu tirimu itu akan menyadari kelak, bahwa tidak sewajarnya ia minta agar kau melepaskan kakakmu. Apalagi jika kemudian ternyata kau tidak mendendamnya. Setelah kau kelak benar-benar diangkat menjadi seorang bekel, maka kau perlakukan perempuan itu dengan baik, sebagaimana kau memperlakukan ibumu sendiri, berkata orang tua itu. Kisarpada menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian telah meninggalkan rumah orang tua itu sambil berkata, aku akan mencobanya. Meskipun terasa kegelisahan di hati Kisarpada, namun ia benar-benar berusaha untuk menghindari pertemuan dengan ibu tirinya itu. Tetapi ternyata bahwa Kisarpada tidak lepas dari kejaran ibu tirinya itu. Ketika Kisarpada sedang berada di serambi belakang, tiba-tiba saja ibu tirinya telah muncul dari balik pintu. Kenapa kau masih diam saja Sarpada? Bertanya ibu tirinya. Apa yang harus aku lakukan? Bertanya Sarpada pula. Sudah aku katakan. Bebaskan kakakmu, berkata ibu tirinya itu. Bagaimana hal itu dapat aku lakukan? Ia berada di rumah Ki Buyut. Dalam bilik yang dijaga ketat. Sementara para pengawal siap digerakkan jika terjadi sesuatu. Nah, apa yang dapat aku lakukan untuk membebaskan kakang bekel? Desis Kisarpada. Jika demikian maka aku menjadi pasti, jawab ibu tirinya. Kaulah yang telah membuat keonaran di padukuhan ini sekedar didorong oleh perasaan dengki. Kaulah yang telah memfitnah dan bahkan kemudian menjerumuskan kakakmu ke dalam keadaan yang sangat buruk. Kedudukan lepas, namanya tercemar. Sementara kau menemukan kesempatan untuk menggantikannya. Jangan sebut-sebut lagi. Aku menjadi muak, tiba-tiba saja Kisarpada berkata lantang. Oh, jadi kau berani membentakku sekarang, heh? Setelah kau dicalonkan menjadi seorang bekel, maka kau merasa dirimu berhak membentak aku seperti itu, perempuan itu pun hampir berteriak. Maafkan aku, berkata Kisarpada.
Tetapi jika aku selalu dikejar-kejar oleh tuduhan-tuduhan seperti itu, maka aku akan dapat menjadi gila atau aku dapat berbuat di luar kesadaranku. Perempuan itu memandang Kisarpada dengan tatapan mata yang tajam. Seakan-akan dari sorot matanya memancar kebenciannya yang tidak terbatas. Dengan suara yang serak karena getaran perasaan yang bergejolak ia berkata, "Hei anak tidak tahu diri. Kau kira aku ini siapa hei? Aku adalah perempuan yang selama ini kau sebut sebagai ibumu, meskipun aku bukan ibumu. Aku pelihara kau seperti anakku, meskipun kau anak seorang perempuan liar yang justru telah menyakiti hatiku. Dan sekarang, setelah kau fitnah kakakmu, maka kau bentak-bentak aku dan bahkan tidak mustahil, bahwa sebentar lagi aku tentu akan kau singkirkan." "Siapa yang mengatakannya demikian?" potong Kisarpada. "Seharusnya ibu tidak terlalu berprasangka." "Aku bukan ibumu," bentak perempuan itu lagi. "Jadi aku harus memanggil bagaimana?" bertanya Kisarpada. "Bibi, atau Nyai Bekel atau apa?" "Aku tidak peduli. Tetapi jangan panggil ibu," geram perempuan itu. "Baiklah. Siapapun kau, tetapi kau sudah cukup membuat jantungku parah. Aku tidak bermaksud buruk. Aku merasa bahwa aku lebih baik diam dan menunggu pelaksanaan sikap Ki Buyut. Tetapi kau seakan-akan selalu mengejarku, memerintahkan aku melakukan hal-hal di luar kemampuanku. Sementara itu kau menuduh aku melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan," berkata Kisarpada yang hampir kehabisan kesabaran. "Aku tidak mempunyai pilihan lain. Kau pun tidak. Kau harus melakukan perintahku untuk membebaskan kakakmu. Atau aku akan melakukannya sendiri dengan caraku. Karena kau tidak lagi mau menurut perintahku, maka kau pun tidak akan berarti apa-apa lagi bagiku," berkata perempuan itu dengan garangnya. "Jadi kau mau apa?" bertanya Kisarpada. "Jangan mengira aku tidak mempunyai kekuatan cukup untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginanku," geram perempuan itu. "Kau akan menyesal bahwa kau telah berkhianat. Kau telah memfitnah, dan orang-orang padukuhan ini telah merampok harta kekayaan kakakmu dengan kasar." "Mereka tidak merampok," jawab Kisarpada. "Tetapi sudah menjadi keputusan bersama, bahwa harta benda yang didapat baik seluruhnya ataupun sebagai modal yang dikembangkan dari hasil pembunuhan yang licik itu, diambil untuk kepentingan padukuhan sebagaimana sudah disetujui oleh Kiai Patah, orang yang sebenarnya paling berhak atas harta benda itu. Kau kira aku dapat mempercayai gawan itu? Meskipun kau akan berkicau sehari semalam, mengulang-ulang keterangan itu sampai bibirmu bengkak, aku tidak akan percaya," berkata perempuan itu dengan nada tajam. Kisarpada benar-benar telah kehabisan kesabaran. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap perempuan yang pernah dianggapnya sebagai ibunya itu, selain berteriak. "Cukup. Aku tidak mau mendengarnya lagi." Tetapi perempuan itu pun tidak mau diam. Katanya, "Jika kau tidak mau melakukan yang aku katakan, maka sebelum purnama naik, sebagaimana saat yang kau tunggu karena hasil pengkhianatanmu yang licik itu, maka aku akan kehilangan orang yang pernah aku anggap sebagai anakku sendiri." Wajah Kisarpada menjadi merah. Namun perempuan itulah yang kemudian meninggalkannya dengan kesan yang mendebarkan. Kisarpada menyadari bahwa itu adalah satu ancaman. Tetapi ia tidak boleh melangkah surut karena ancaman itu. Namun demikian, Kisarpada ternyata memandang perlu untuk berbicara dengan orang yang mendapat kuasa dari Ki Buyut untuk sementara memimpin padukuhan itu. Kiai Patah. Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendengarkan pengaduan Kisarpada dengan sungguh-sungguh. Bahkan Kiai Patah pun merasa heran, bahwa ternyata Kisarpada bukannya saudara seayah dan seibu dengan Ki Bekel yang telah melakukan kesalahan sehingga ditahan di rumah Ki Buyut. "Bagaimana pendapatmu?" bertanya Kiai Patah. "Apakah kau menganggap bahwa ibu tirimu itu bersungguh-sungguh mengancammu?" "Menurut pendapatku demikian Kiai," jawab Kisarpada. Menilik sorot matanya yang bagaikan menyalakan api, "Ibu bersungguh-sungguh. Dengan demikian maka kau memang merasa gelisah. Bukannya aku menjadi ketakutan. Tetapi apakah aku benar-benar harus melawan orang yang pernah memelihara aku sebagai anaknya? Bagaimanapun juga aku dibedakan dengan Kakang Bekel sejak masa kanak-kanakku. Tetapi bukankah orang lain yang akan diperalat untuk memaksakan kehendaknya atasmu?" bertanya Kiai Patah. Kisarpada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Mudah-mudahan demikian.
Jika bahaya itu datang dari ibu tiriku, tetapi dengan tangan orang lain, maka aku tidak akan ragu-ragu menghadapinya. Tetapi jika ibu sendiri yang melakukannya, apa yang harus aku perbuat? Bagaimana mungkin ia akan melakukannya sendiri? Bertanya Kiai Patah. Mungkin saja racun atau cara licik yang lain. Bukankah Kakang Bekel juga membunuh dengan racun? Sahut Kisarpada. Kiai Patah mengangguk-angguk. Lalu katanya, jika demikian maka sebaiknya kau dan ibu tirimu tidak tinggal di satu rumah. Kemungkinan semacam itu akan dapat dikurangi. Aku akan mencoba. Aku akan berada di Banjar sampai saatnya purnama naik, berkata Kiai Patah. Kiai Patah mengangguk-angguk. Mungkin yang dilakukan oleh Kisarpada itu bermanfaat. Jika ia sudah terpisah dari ibu tirinya, mungkin keadaannya akan lebih baik. Ia tidak selalu dibayangi oleh keinginan ibu tirinya yang tidak akan dapat dipenuhinya, namun ia pun tidak memiliki ketabahan hati untuk menentangnya. Betapapun kenyataan yang dihadapinya, namun perempuan itu pernah dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Namun demikian, Kiai Patah masih juga meragukan keselamatan Kisarpada. Jika ibu tirinya benar-benar lupa diri dan sampai hati berupaya untuk membunuh Kisarpada, maka persoalannya akan menjadi rumit. Padukuhan itu akan kehilangan satu-satunya orang yang berdarah keturunan orang yang memang berhak atas kedudukan itu. Jika hal itu terjadi, maka terpaksa dicari orang dari darah keturunan lain yang pantas untuk kedudukan itu. Karena itu, maka Kiai Patah telah minta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk menemani Kisarpada dan berada di Banjar. Menurut Kiai Patah, meskipun di Banjar terdapat anak-anak muda yang di saat-saat terakhir bersiaga, apalagi menjelang saat-saat wisuda, tetapi jika ibu tiri Kisarpada sampai hati berhubungan dengan orang-orang yang berilmu tinggi untuk menyingkirkan anak tirinya itu dengan penuh kedengkian, maka keadaan Kisarpada memang menjadi gawat. Dengan berbagai pesan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tahu pasti apa yang harus mereka lakukan. Kisarpada sendiri merasa senang sekali bahwa ia mendapat teman yang benar-benar meyakinkan. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin mantap untuk berada di Banjar Padukuhan. Ternyata sikap Kisarpada yang tidak pulang lagi ke rumahnya membuat ibu tirinya menjadi semakin garang. Ia semakin yakin bahwa anak tirinya itu sudah tidak lagi mau menuruti perintahnya. Bahkan dengan terang-terangan telah menentangnya. Karena itu, maka ia tidak mempunyai pilihan lain. Perempuan itu benar-benar berniat untuk menyingkirkan Kisarpada. Jika anakku tidak dapat memegang kedudukan ayahnya, maka anak perempuan liar itu juga tidak boleh mendudukinya, berkata perempuan itu kepada diri sendiri. Dengan perasaan dendam di hatinya maka perempuan itu telah pergi menemui beberapa orang kenalannya. Kenalannya di saat ia meninggalkan Ki Bekel tua mengikuti seorang laki-laki yang ternyata tidak memberikan kebahagiaan kepadanya. Tidak disangka bahwa perempuan itu justru telah bertemu pula dengan laki-laki itu. Tetapi sebagaimana perempuan itu sendiri, maka laki-laki itu pun telah menjadi tua. Untuk apa kau datang kemari? Bertanya laki-laki itu. Aku tidak berkepentingan dengan kau, jawab perempuan itu. Siapa yang kau cari di sini? Bertanya laki-laki itu pula. Aku mencari Sura, jawab perempuan itu. Untuk apa? Bertanya laki-laki itu. Aku memerlukan bantuannya, jawab ibu tiri Kisarpada. Laki-laki itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, kau dapat minta tolong kepadaku. Tetapi setiap pertolonganmu sekarang harus diperhitungkan. Kau sudah terlalu tua. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi, berkata perempuan itu. Jangan menghina aku, geram laki-laki itu. Aku ingin berbicara dengan Sura, perempuan itu hampir berteriak. Ternyata bahwa orang yang disebutnya Sura itu pun kemudian telah muncul dari balik pintu ruang belakang. Dengan wajah yang tegang dipandanginya perempuan itu. Sementara itu perempuan itu pun memandangi tubuh Sura yang tegap kekar. Wajahnya keras seperti batu karang, sementara sorot matanya seperti api yang menjilat-jilat. Kau mau apa? Bukankah kau telah bertemu dengan laki-laki yang kau perlukan? Bertanya orang yang bernama Sura itu dengan suara yang bagaikan menggelepar. Aku tidak memerlukannya, berkata perempuan itu. Aku memerlukan kau. Untuk apa? Bertanya Sura. Singkirkan anak tiriku, berkata perempuan itu. Ia akan diangkat menjadi bekal menggantikan kakaknya. Kenapa harus disingkirkan?
Bukankah itu wajar, bahwa ia akan menggantikan kedudukan kakaknya yang ditangkap itu? Bukankah dengan demikian kau pun masih akan dapat ikut terhormat sebagai seorang ibu dari pimpinan tertinggi padukuhan itu? Menurut pengenalanku, Sarpada itu tidak tahu siapa kau sebenarnya. Bukankah ia menganggap kau sebagai ibunya? Bertanya Sura. Namun tiba-tiba laki-laki yang pernah berhubungan dengan istri Ki Bekel itu menggeram. Dari mana kau ketahui semuanya itu, heh? Apakah kalian juga pernah berhubungan? Meskipun perempuan gila itu jauh lebih tua dari umurmu, tetapi dapat saja kau dijeratnya karena perempuan itu memang cantik. Bahkan sampai hari tuanya sekarang ini, ia masih nampak cantik. Persetan, geram perempuan itu. Aku memerlukan bantuannya. Kau tutup saja mulutmu pemalas, geram Sura pula kepada laki-laki itu. Lalu katanya kepada Ibu Tiri Sarpada. Apa yang harus lakukan dan apa yang dapat kau berikan kepadaku? Meskipun sebagian harta benda Ki Bekel, anakku itu telah dirampas dan disimpan di Banjar, namun aku masih mempunyai uang cukup untuk membayarmu. Bahkan jika kau berhasil, kau dapat mengambil sendiri uang dan harta benda yang disimpan di Banjar. Sura itu mengangguk-angguk. Katanya, beri aku penjelasan. Aku akan melakukannya. Jangan sendiri, berkata perempuan itu. Sura mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, kau mulai menghina aku. Jangan bodoh, berkata perempuan itu. Kau agaknya tidak mengetahui medan yang akan kau terjuni. Sura termangu-mangu. Sementara itu, perempuan itu telah memberikan beberapa keterangan tentang anak tirinya. Tentang pergolakan di padukuhan itu, keputusan Ki Buyut untuk mengangkat anak tirinya dan kemudian anak tirinya yang meninggalkan rumahnya. Aku tidak dapat meracunnya, berkata perempuan itu. Satu tindakan bodoh. Jika kau meracunnya berarti kau akan ditangkap oleh Ki Buyut karena kau telah membunuh anak tirimu itu, berkata Sura. Jika aku dapat melakukannya, aku tidak peduli. Bahkan seandainya aku digantung sekalipun. Jika aku melihat anak itu mati, maka aku tidak akan menyesal lagi hukuman apapun yang harus aku terima, berkata perempuan itu. Sura mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, kau memang iblis betina. Anakmu memiliki sifat-sifatmu, sehingga ia sampai hati membunuh sekelompok orang yang seharusnya dilindunginya. Tutup mulutmu, bentak perempuan itu. Lakukan permintaanku. Kau tidak perlu menilai perbuatan anakku dan perbuatanku sendiri. Sura tertawa semakin keras. Kemudian ia pun bertanya kepada laki-laki yang pernah berhubungan dengan perempuan itu. Agaknya sifat iblisnya itulah yang telah menarik perhatianmu, pemalas. Sifat iblisnya dan ia pun ternyata telah dilengkapi dengan paras yang cantik, jawab laki-laki itu. Persetan kalian, geram perempuan itu. Lalu, Sarpada harus mati sebelum saat purnama naik. Ia harus mati sebelum mendapatkan kedudukannya. Tetapi ingat, jangan lakukan sendiri. Di Banjar, anak-anak muda sedang berjaga-jaga. Kau tahu bahwa aku memiliki ilmu sirep? Bertanya Sura. Tetapi ada orang yang mampu melepaskan diri dari pengaruh sirep, jawab perempuan itu. Baiklah. Kau tidak usah menilai aku pula. Apapun yang aku lakukan, yang penting adalah Sarpada mati, berkata Sura itu pula. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian melangkah pergi sambil berkata, upahmu dapat kau ambil setelah Sarpada mati. Kau dapat membunuhnya di Banjar dengan mengandalkan ilmu sirepmu. Tetapi kau dapat membunuhnya di jalan-jalan jika kau jumpai anak itu. Tetapi aku tidak peduli apa yang akan kau lakukan. Aku hanya mau anak itu mati. Perempuan itu tidak menunggu jawaban Sura. Tetapi dengan tergesa-gesa ia telah meninggalkan tempat itu. Tidak ada orang yang memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh ibu tiri Ki Sarpada itu, sehingga tidak seorang pun yang menaruh curiga kepadanya, selain Ki Sarpada sendiri. Sepeninggal ibu tiri Ki Sarpada itu, maka Sura pun telah bersiap-siap. Laki-laki yang pernah membawa perempuan itu bersamanya telah menawarkan diri untuk membantunya jika Sura memerlukannya. Aku memang memerlukan seorang kawan, berkata Sura. Tetapi yang bukan seorang pemalas. Kau tahu bahwa aku berilmu sehingga Bekel itu tidak berani berbuat apa-apa ketika istrinya aku bawa pergi, bertanya laki-laki itu. Aku tahu bahwa kau berilmu.
Tetapi jika kau lakukan tugas ini sambil tidur, maka aku kira kita tidak akan berhasil. Kau sudah mendengar sendiri keterangan perempuan itu tentang medan yang harus kita hadapi, berkata Sura. Karena itu kita harus benar-benar bersiap. Kau memang dungu. Kau kira aku dapat tidur jika nyawaku terancam? Desis laki-laki yang disebutnya pemalas itu. Baiklah. Tetapi aku masih akan membawa seorang kawan lagi yang dapat kita percaya, berkata Sura. Terserah kepadamu. Tetapi jika upah yang kau terima tidak sepadan dengan tenaga dan bahaya yang kita alami, maka kau jangan mengumpat-umpat, berkata laki-laki itu. Tetapi bagiku, lebih baik menerima upah sedikit tetapi tetap hidup daripada mengharap banyak tetapi mati, berkata Sura. Laki-laki itu tidak menjawab. Memang baginya, segalanya terserah kepada Sura yang memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan ia memiliki pula ilmu sirep. Bagi Sura, waktu yang tersedia memang tidak begitu banyak. Ia harus membunuh Sarpada sebelum purnama naik. Sehingga karena itu, maka ia harus melakukannya secepatnya. Hari itu juga Sura telah memanggil seorang kawannya lagi. Bertiga mereka telah membicarakan cara yang paling baik untuk membunuh. Kita harus mengamati, setidak-tidaknya mengetahui serba sedikit tentang keadaan Banjar Padukuhan itu. Letaknya dan barangkali jumlah orang yang ada di sana, berkata kawan Sura. Besok kita akan melakukannya. Tetapi tidak perlu kita bertiga, berkata Sura. Aku dapat pergi sendiri, berkata kawan Sura itu. Sebenarnya lah, maka di hari berikutnya, kawan Sura itu pun telah berada di padukuhan yang sedang mempersiapkan penetapan pimpinan padukuhan. Di sebuah kedai makan, kawan Sura itu mendapat beberapa keterangan tentang Banjar Padukuhan. Dengan cerdik, orang itu telah memancing agar pemilik kedai itu mau mengatakan serba sedikit yang diketahuinya tentang Banjar itu. Jadi setiap malam ada sekelompok anak muda yang bertugas menjaga Banjar itu, bertanya orang itu. Tanpa prasangka apapun juga pemilik kedai itu mengangguk sambil menjawab. Ya. Sekitar 10 orang. Kawan Sura itu mengangguk-angguk. Baginya dan bagi Sura 10 orang itu tidak banyak berarti. Tetapi orang itu menyadari bahwa yang harus diperhitungkan bukan yang 10 orang itu. Tetapi jika di antara 10 orang itu kemudian membunyikan isyarat dengan kentongan, maka itu akan berarti bahwa mereka harus menghadapi seluruh laki-laki yang ada di padukuhan itu. Tetapi orang itu pun tahu bahwa Sura memiliki kemampuan untuk membius orang-orang itu dengan ilmu sirepnya. Dengan demikian maka tugas mereka akan menjadi lebih ringan. Jika ada 1-2 orang yang terlampaui, termasuk Kisarpada, maka adalah tugas mereka untuk menyelesaikan, karena memang Kisarpada itu adalah sasaran utamanya. Namun dalam pada itu, orang itu pun tidak dapat mengabaikan kekuatan yang ada di padukuhan itu. Menurut pendengarannya sebagaimana juga disampaikan oleh ibu tiri Kisarpada, bahwa di padukuhan itu ada seorang yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Orang yang sebelumnya dianggap tidak berarti apa-apa. Sementara itu telah datang pula 2 orang pengembara yang ternyata ikut menentukan keadaan. Meskipun orang itu telah mendapat beberapa keterangan, namun mereka cukup mempunyai keberanian untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya serta 2 orang kawannya. Menurut perhitungan mereka bertiga, maka jika ilmu sirep Sura mampu menguasai anak-anak muda yang ada di Banjar, maka tugas mereka akan menjadi sedikit ringan. Namun demikian, orang itu akan memberikan pendapatnya, bahwa mereka memerlukan orang lebih banyak untuk tugas itu. Apalagi ketika diketahuinya kemudian, bahwa di Banjar itu juga disimpan harta benda berharga yang dipungut dari orang-orang yang dianggap bersalah. Jadi semua barang-barang berharga dan uang telah dirampas? Orang itu menegaskan. Tidak semua, jawab pemilik kedai itu. Tetapi sebagian besar. Orang itu mengangguk-angguk. Namun untuk menghilangkan kecurigaan sama sekali, maka ia masih duduk beberapa lama di kedai itu sambil berbicara tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Banjar itu. Demikianlah, maka orang itu pun kemudian telah menyampaikan hasil pengamatannya kepada Sura dan laki-laki yang disebutnya pemalas. Sekaligus orang itu berpendapat bahwa untuk menguasai Banjar dalam keseluruhan mereka memerlukan kawan lebih banyak. Kita jangan bergeser dari sasaran, berkata Sura. Yang penting adalah membunuh Kisarpada. Untuk apa kita membunuh, bertanya kawannya. Kita diupah, jawab Sura. Baik. Kita akan mendapat uang karenanya.
Tetapi jika uang itu terdapat lebih banyak di Banjar, bagaimana pendapatmu? Sura justru menggeretakkan giginya. Katanya, "Jahanam kau. Betapapun jahatnya kita, tetapi kita mempunyai harga diri yang cukup. Aku sudah menyanggupi untuk membunuh Sarpada. Aku tidak memikirkan yang lain." Tetapi laki-laki pemalas itu tiba-tiba saja tertawa. Katanya, "Jangan berpura-pura. Bukankah barang-barang berharga itu penting juga bagi kita? Apa artinya harga diri itu jika kita sudah menjual diri untuk membunuh sekedar mendapat upah? Nah, aku akan mengambil jalan tengah. Justru karena Ki Sarpada ada di Banjar. Kita bunuh Sarpada dan setelah kita selesai dengan kesanggupan itu, kita berbuat menurut keinginan kita sendiri. Merampok Banjar itu. Nah, apa katamu?" Sura termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Kita harus memisahkannya. Membunuh Sarpada dan merampok Banjar. Bukankah perempuan itu juga mengatakan, jika kau ingin mengambil barang-barang berharga di Banjar, ambillah sendiri," berkata laki-laki yang disebut pemalas itu. Sura menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Baiklah. Kita akan merampok Banjar itu setelah sasaran utama kita dapat kita selesaikan. Tetapi dengan demikian kita harus sadar bahwa kita akan melawan seisi padukuhan itu. Karena itu, maka jumlah kawan kita harus ditambah," berkata kawan Sura itu. Akhirnya Sura mengambil keputusan bahwa yang akan pergi ke Banjar itu ditambah jumlah yang tidak tanggung-tanggung. 2 kali lipat dari rencana semula. 6 orang termasuk Sura sendiri. Seperti pesan Ibu Tiri Sarpada, maka Sarpada harus dibunuh sebelum purnama naik. Dengan demikian maka waktu mereka memang terlalu sempit, sehingga mereka pun telah merencanakan bahwa di malam berikutnya mereka akan pergi ke Banjar Padukuhan itu untuk melakukan tugas mereka. Dengan demikian, maka mereka pun telah melakukan persiapan sebaik-baiknya. Di siang hari Sura menganjurkan agar kawan-kawannya beristirahat secukupnya, agar di malam harinya jika diperlukan, mereka mempunyai tenaga yang segar. Sementara Ki Sura sendiri hari itu telah berada di sanggarnya. Ia telah mempersiapkan ilmunya sebaik-baiknya, terutama ilmu sirepnya yang akan dapat melumpuhkan perlawanan lawan sebelum mulai turun ke medan. Baru menjelang sore hari Sura sempat beristirahat. Demikian ia keluar dari sanggar, maka ia pun telah membenahi diri. Kemudian setelah makan dan minum minuman hangat, ia pun menyempatkan diri untuk tidur barang sejenak. Berbeda dengan Sura, maka kawan-kawannya tidak perlu pergi ke sanggar. Mereka cukup beristirahat saja sebaik-baiknya sebagaimana dianjurkan oleh Sura. Bahkan makan dan minum sepuas-puasnya menjelang tugas yang berat. Seorang yang bertubuh gemuk telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ia makan sebanyak-banyaknya, sambil berkata, "Jika aku harus bertempur semalam suntuk, maka aku tidak boleh menjadi gemetar karena lapar." Kawannya yang berjambang lebat menyahut, "Makanlah sekenyang-kenyangnya. Mungkin kau tidak akan pernah sempat makan lagi." "Ah, jangan begitu," berkata yang gemuk. "Aku masih belum ingin mati." "Tugas kita bercanda dengan maut," jawab yang berjambang. "Tetapi bukannya tidak memakai perhitungan sama sekali," jawab yang bertubuh gemuk. Lalu katanya, "Sura tentu sudah mempunyai perhitungan yang masak. Ia akan membuat semua orang tertidur. Namun jika ada juga yang luput dari pengaruh sirepnya, yang tentu termasuk orang berilmu, maka tugas kita membunuhnya di samping Sarpada sendiri." Yang berjambang tersenyum. Katanya, "Jangan cemas. Kita akan menyelesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya." Yang gemuk itu termangu-mangu. Namun ia pun tidak menjawab lagi. Demikianlah ketika matahari tenggelam, ke-6 orang yang disiapkan Sura untuk menyelesaikan kesanggupannya kepada Ibu Tiri Sarpada itu pun telah berbenah diri. Mereka telah mempersiapkan senjata mereka sebaik-baiknya. Orang yang bertubuh gemuk itu membawa sepasang senjata di lambungnya. Pedang di lambung kiri dan sebilah pisau belati di lambung kanan. Sedangkan orang yang berjambang itu membawa sebatang tombak pendek yang ujungnya berkait seperti duri daun pandan. Sura sendiri bersenjata pedang pula. Sedangkan laki-laki yang pernah merampas Ibu Tiri Sarpada dari sisi suaminya itu bersenjata seutas rantai baja yang di ujungnya terdapat bandul besi sebesar genggaman tangan dan bergerigi runcing di permukaannya. Dengan penuh keyakinan mereka mulai bergerak menuju ke padukuhan yang akan menjadi sasaran.
Namun sebagaimana dikatakan oleh Sura, bahwa sasaran utama mereka adalah membunuh Kisarpada. Namun bahwa di Banjar terdapat harta benda yang berharga, agaknya menjadi tujuan mereka pula. Ketika mereka berenam mendekati padukuhan mereka tidak segera berusaha masuk. Mereka masih harus menunggu sampai malam menjadi semakin dalam. Jika dingin malam semakin mencengkam, maka Sura akan melepaskan ilmu sirepnya, sehingga orang-orang di padukuhan itu, terutama yang berada di Banjar, akan tertidur karenanya. Yang beberapa saat itu terasa lama sekali. Waktu seakan-akan tidak bergerak sama sekali, sehingga beberapa orang dari mereka telah menjadi gelisah karenanya. Namun akhirnya Sura pun memberikan isyarat kepada mereka untuk memasuki padukuhan itu. Sudah tentu tidak melalui regol di jalan induk. Tetapi mereka akan meloncati dinding padukuhan yang tidak dalam pengawasan sepenuhnya. Dengan sangat berhati-hati mereka berusaha mendekati Banjar. Mereka meloncat-loncat dari satu halaman ke halaman yang lain, sementara para penghuninya telah tertidur nyenyak. Namun jika mereka sempat melihat gardu di ujung lorong maka mereka melihat anak-anak muda yang meronda masih duduk sambil berkelakar. Tetapi mereka tidak ingin mengusik anak-anak muda itu. Namun Sura berdesis perlahan. Sebentar lagi mereka akan tertidur nyenyak. Tetapi seorang kawannya sempat bertanya. Sejauh manakah kemampuan jangkauan ilmu sirepmu? Kekuatan sirepku akan meliputi seluruh padukuhan ini. Meskipun yang paling tajam adalah sasaran utamanya. Namun orang-orang yang tersebar di padukuhan ini akan tertidur semakin lelap. Bahkan seandainya mereka terbangun juga, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di Banjar, jawab Sura. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka memang yakin bahwa Sura akan dapat membius seisi padukuhan itu dengan ilmu sirepnya. Beberapa kali mereka telah bekerja bersama dalam tugas-tugas seperti itu. Dan setiap kali Sura selalu membuktikan bahwa tidak seorang pun yang mampu melawan ilmu sirepnya. Selain udara yang dingin yang mendorong seseorang pergi ke pembaringan, maka pengaruh sirepnya akan mempercepat keadaan, sehingga mereka akan tertidur semakin nyenyak. Dengan tanpa menimbulkan keributan, maka keenam orang itu pun segera berada di belakang Banjar padukuhan. Dengan kemampuannya yang tinggi, Sura telah meloncat dinding dan melihat keadaan di dalam Banjar. Seperti yang dikatakan oleh kawannya yang pernah mengamati keadaan Banjar itu, ada beberapa orang yang berjaga-jaga. Dan Sura pun menduga bahwa di antara mereka tentu terdapat Kisarpada. Dari kegelapan Sura memang melihat anak-anak muda yang duduk di pendapa. Sementara itu 2 orang berada di pintu gerbang. Namun di serambi, masih ada 3-4 orang anak muda yang sedang tidur. Agaknya mereka akan berganti berjaga-jaga lewat tengah malam. Dalam pada itu Sura ternyata telah melihat bahwa Kisarpada memang duduk di antara anak-anak muda yang berada di pendapa Banjar. Anak-anak yang dungu, berkata Sura di dalam hatinya. Seandainya seorang pencuri yang biasanya sekedar mencuri ayam pun akan dapat memasuki Banjar dari belakang tanpa diketahui oleh mereka yang sedang berjaga-jaga. Namun Sura pun tidak tergesa-gesa. Ia justru menduga pula bahwa di tempat penyimpanan harta benda berharga itu ada anak muda yang secara khusus mengamatinya. Mungkin hanya seorang yang bertugas bergantian. Tetapi mungkin juga lebih. Justru karena itu, maka cara yang terbaik adalah memaksa mereka untuk tidur nyenyak. Dengan demikian maka tidak ada cara lain yang akan ditempuh oleh Sura selain mempergunakan ilmu sirepnya. Menurut perhitungannya, maka orang-orang yang ada di Banjar itu dan sekitarnya tentu akan terpengaruh oleh ilmunya itu, sehingga mereka akan tertidur nyenyak. Sementara itu, meskipun semakin jauh dari pusat sasarannya ilmunya menjadi semakin lemah, tetapi bagi mereka yang memang sudah mengantuk, akan menjadi semakin kehilangan kesadaran diri sehingga mereka benar-benar akan tertidur nyenyak sekali. Apalagi mereka yang memang sudah tidur menjelang tengah malam. Maka mereka akan menjadi seakan-akan pingsan. Meskipun seandainya gunung berapi meledak di telinganya, mereka tidak akan terbangun karenanya. Demikianlah, maka ia pun telah memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk bersiap-siap. Kelima orang kawan Sura itu pun bergeser semakin dekat. Sementara itu Sura pun berkata, amati mereka. Aku akan mulai mengeterapkan ilmu sirepku. 2 orang bersamaku dan lindungi aku jika sesuatu terjadi. Namun kalian harus mengeterapkan syarat seperti yang sudah aku katakan, agar kalian tidak justru ikut tertidur. Jika semuanya sudah tertidur nyenyak, maka kita akan segera bertindak.
Kawan-kawan Sura itu pun mengangguk. 3 orang di antara mereka telah bergeser mendekati pendapa. Dengan sangat berhati-hati mereka berusaha untuk dapat melihat dengan jelas akibat yang akan timbul setelah Sura mengeterapkan ilmunya. Demikianlah, maka Sura pun telah duduk di dalam kegelapan. Tangannya pun kemudian bersilang di dadanya. Dengan memusatkan nalar budinya, maka Sura mulai mengeterapkan ilmu sirepnya. Getaran yang menyebarkan perasaan kantuk telah mulai melingkar-lingkar dan menyusup ke lingkungan di sekitarnya. Semakin lama getaran itu menjadi semakin meluas. Perlahan-lahan getaran itu telah menyusup pula ke pendapa Banjar Padukuhan sedangkan putaran yang lain telah menyentuh mereka yang bertugas di regol halaman. Perasaan yang aneh telah mencengkam anak-anak muda yang berada di Banjar itu. Mereka yang duduk di pendapa telah kehilangan pengamatan atas diri mereka sendiri, ketika satu persatu mereka telah terbaring. Kisarpada juga merasa dicengkam oleh perasaan kantuk. Ia masih sempat berpikir bahwa jika semua orang tertidur, maka Banjar itu berada dalam bahaya. Karena itu, Kisarpada memang berniat untuk berbuat sesuatu. Ia berusaha untuk membangunkan anak muda yang terbaring di sisinya. Namun meskipun anak muda itu telah diguncangnya, namun ternyata anak itu tidak juga terbangun. Kisarpada menjadi semakin cemas. Namun perasaan kantuk itu telah menerkamnya juga. Matanya bagaikan tidak dapat dibukanya lagi. Pelupuknya serasa telah melekat. Ketika ia menghentakkan diri, ia sempat melihat kedua orang yang bertugas di regol pun telah terbaring di muka pintu regol yang tertutup. Gila, geram Sarpada. Namun ternyata bahwa betapa ia berusaha, namun ia tidak mampu bertahan terhadap ilmu sirep Sura yang sangat kuat. Demikian pula anak-anak muda yang berada di Banjar, di regol, bahkan di gardu di luar regol. Ternyata bahwa semuanya telah tertidur nyenyak. Dalam pada itu sebagaimana diperkirakan oleh Sura, di bilik penyimpanan harta benda berharga di Banjar itu yang dikumpulkan dari orang-orang terkaya yang telah terlibat dalam perampokan dan pembunuhan yang licik itu, 2 orang anak muda telah berjaga-jaga. Namun ternyata mereka berdua pun sama sekali tidak mampu bertahan terhadap pengaruh sirep yang sangat tajam itu. Dengan demikian, maka semua orang yang berada di Banjar itu memang sudah tertidur nyenyak, kecuali seorang anak muda yang berada di ruang dalam. Anak muda itu adalah Mahisa Murti. Sedangkan Mahisa Pukat yang bersepakat untuk berjaga-jaga bergantian justru telah tertidur lebih dahulu, sebelum pengaruh sirep mencengkam Banjar itu. Mahisa Murti yang berjaga-jaga justru telah merasa tersentuh oleh pengaruh yang asing. Ia pun telah merasa kantuk sekali. Bahkan matanya pun seakan-akan tidak dapat dibuka lagi. Namun justru karena itu, maka ia pun telah menjadi curiga. Karena itu, maka betapapun perasaan kantuk mencengkamnya, ia telah bangkit dan berjalan ke bilik penyimpanan harta benda berharga itu. Ia pun terkejut ketika ditemui 2 orang anak muda telah tertidur mendengkur. Dengan hati-hati Mahisa Murti pun telah menuju ke pintu. Ia tidak menggerakkan daun pintu karena sikap hati-hatinya. Tetapi dari celah-celah dinding ia telah mengintip. Ternyata anak-anak muda yang berada di pendapa pun telah tertidur nyenyak termasuk Kisarpada. Sejenak Mahisa Murti termangu-mangu. Tetapi ketika matanya kemudian terpejam dan kesadarannya hilang sesaat, ia pun justru sadar bahwa agaknya telah terjadi sesuatu. Bahkan ia pun langsung teringat akan ilmu yang mampu mempengaruhi ketahanan kesadaran seseorang. Sirep. Dengan demikian, maka Mahisa Murti pun telah memusatkan nalar budinya pula. Dikerahkannya daya tahannya untuk mengatasi perasaan kantuk yang luar biasa. Perlahan-lahan Mahisa Murti dapat menguasai dirinya. Namun ia harus membangunkan Mahisa Pukat yang memang sudah tertidur sejak sebelum pengaruh itu mencengkam Banjar. Sementara itu, Mahisa Murti pun sadar bahwa ia harus bekerja cepat. Karena itu, maka Mahisa Murti pun segera duduk di sebelah Mahisa Pukat terbaring untuk membangunkannya dengan cepat. Perlahan-lahan Mahisa Murti telah meletakkan tangannya di ujung kaki Mahisa Pukat. Perlahan-lahan dan dengan hati-hati sekali ia telah menyalurkan tenaga dalamnya untuk membantu Mahisa Pukat mengatasi perasaan kantuknya yang ditimbulkan oleh ilmu sirep lawan, karena dalam keadaan tidur, Mahisa Pukat tidak dapat melakukannya sendiri. Baru kemudian, Mahisa Murti telah mengguncang tubuh Mahisa Pukat. Tidur nyenyak, kecuali seorang anak muda yang berada di ruang dalam. Dengan bantuan tenaga dalam Mahisa Murti, maka Mahisa Pukat segera terbangun.
Namun ia pun dengan segera pula merasakan kantuknya bagaikan mencengkam. Usahakan untuk menyadari keadaan, desis Mahisa Murti perlahan-lahan. Kita harus mengatasi serangan Sirep. Bukankah belum waktunya aku bangun? Bertanya Mahisa Pukat sambil menguap. Memang belum. Tetapi kita telah diserang dengan ilmu Sirep, desis Mahisa Murti pula. Kesadaran Mahisa Pukat atas bantuan tenaga dalam Mahisa Murti sempat menangkap peringatan itu. Karena itu, maka ia pun telah menghentakkan diri dari perasaan kantuknya. Bahkan ia pun kemudian sempat meningkatkan daya tahannya, sehingga perlahan-lahan perasaan kantuknya pun dapat disingkirkannya. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyadari sepenuhnya bahwa Banjar itu telah dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang dengan ilmu Sirepnya. Semua orang telah tertidur, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia pun telah melihat dua orang anak muda yang tertidur di bilik penyimpanan harta benda berharga itu. Ia pun telah mengintip pula anak-anak muda di pendapa termasuk Kisarpada, telah tertidur pula. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Bertanya Mahisa Pukat. Kita amati bilik ini. Demikian mereka masuk, kita akan menangkap mereka, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia pun mulai bergeser ke bilik itu sambil berdesis. Kita masuk saja ke dalamnya. Namun tiba-tiba saja Mahisa Murti memberinya isyarat untuk mendekat. Ada apa? Bertanya Mahisa Pukat. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, berkata Mahisa Murti. Justru yang utama bukan harta benda ini. Bukankah ibu tiri Kisarpada itu telah mengancamnya? Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya hampir tidak bersuara. Kita awasi Kisarpada. Mahisa Murti mengangguk-angguk pula. Sementara itu Mahisa Pukat pun telah merangkak melekat dinding untuk mengintip anak-anak muda yang tertidur di pendapa, termasuk Kisarpada. Sementara itu, Kisura telah selesai dengan kerjanya, melepaskan ilmu Sirepnya. Perlahan-lahan ia pun telah bangkit berdiri. Sambil memberi isyarat kepada kedua orang kawannya yang menjaganya, maka ia pun melangkah tanpa ragu-ragu mendekati pendapa. Tiga orang kawannya yang lebih dahulu mendekati pendapa untuk mengamati keadaan anak-anak muda yang ada di pendapa itu, telah bergabung pula bersama mereka. Mereka telah tertidur nyenyak, berkata salah seorang di antara mereka. Sura mengangguk. Katanya, kita cari Kisarpada. Kita harus cepat menyelesaikannya. Kemudian kita akan memasuki Banjar dan mencari harta benda itu. Kita tidak perlu bersusah payah, jawab salah seorang di antara mereka. Tugas kita ternyata terlalu ringan. Itu adalah karena kemampuanku, sahut Sura. Kawan-kawannya tidak menjawab. Tetapi mereka pun langsung naik ke pendapa. Mereka sudah tahu bahwa Kisarpada ada di antara mereka yang tertidur di pendapa itu. Sejenak keenam orang itu berdiri tegak sambil memperhatikan orang-orang yang tidur terbujur lintang. Namun mereka tidak memerlukan waktu yang lama. Mereka segera menemukan Kisarpada yang tidur dengan nyenyaknya. Kita selesaikan orang ini. Ini adalah tugas utama kita, berkata Sura. Orang yang bertubuh agak gemuk telah bergeser maju sambil berkata, aku akan menyelesaikannya. Tetapi Sura mendorongnya sambil berkata, ini adalah tugasku. Akulah yang akan langsung membunuhnya dengan tanganku. Orang bertubuh gemuk itu pun surut selangkah, ia memang tidak akan dapat melanggar hak Sura, karena Suralah yang membawanya ke Banjar itu. Perlahan-lahan Sura melangkah maju. Katanya dengan nada berat. Kalian adalah saksi, bahwa akulah yang telah membunuh Sarpada yang curang itu. Kelima orang kawannya mengangguk-angguk. Namun mereka pun menjadi berdebar-debar. Sudah terlalu sering mereka melihat orang terbunuh. Namun kali ini Sura akan membunuh orang yang sedang tidur nyenyak. Namun, demikian Sura melangkah setapak lagi maju, maka tiba-tiba saja pintu peringgitan telah terbuka. Dua orang anak muda melangkah keluar dengan langkah yang meyakinkan. Tatapan mata mereka yang jernih menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh ilmu Sirep yang dilepaskan oleh Sura. Sura memandang keduanya dengan wajah yang tegang. Dengan nada tinggi ia bertanya, siapa kalian sebenarnya? Kami memang telah mendengar bahwa ada dua orang anak muda yang telah membantu Kiai Patah mengacaukan padukuhan ini atas perintah Kisarpada. Apakah kalian memerlukan keterangan tentang diri kami? Bertanya Mahisa Murti.
Sura memandang Mahisamurti dengan tajamnya. Namun ia pun melihat kesan yang mendebarkan tentang anak-anak muda itu. Keduanya ternyata memiliki kepercayaan yang sangat besar terhadap diri sendiri. Dua orang anak muda itu sama sekali tidak menjadi gentar melihat mereka berenam. Karena itu Sura pun harus berhati-hati menghadapi kedua anak muda itu. Namun bagaimanapun juga, mereka berenam adalah orang-orang yang berilmu sehingga Sura yakin bahwa mereka akan dapat menguasai kedua orang anak muda itu. Karena itu, maka Sura pun kemudian berkata, "Anak-anak muda, sebentar lagi kalian akan mati. Karena itu, sebaiknya kalian menyebut nama kalian, agar setelah kalian mati, nama kalian akan dapat diingat oleh orang-orang padukuhan ini. Orang-orang padukuhan ini sudah tahu siapakah aku. Jika kau belum, maka kau tentu bukan orang padukuhan ini," berkata Mahisamurti. Sura termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Agaknya kau memang sudah tidak menganggap perlu lagi dikenali. Karena itu, maka kesempatan yang terakhir bagimu adalah memilih cara kematianmu. Kami akan membantumu agar kau dapat mati dengan cepat. Barangkali itulah yang paling baik bagimu, karena cara mati yang lain akan dapat sangat menyiksamu." Mahisapukatlah yang kemudian menyahut, "Kenapa kau tidak bertanya kepada dirimu sendiri atau kepada kawan-kawanmu, cara apa yang mereka sukai? Digantung, ditikam atau dipicis? Besok aku akan dapat mengatakannya kepada Ki Buyut. Bahkan akan dapat menjadi tontonan di saat Kisar Pada diangkat dan diwisuda menjadi bekal di padukuhan ini." "Persetan," geram Sura. "Kau benar-benar gila. Apakah kau tidak melihat bahwa kami berenam siap untuk membunuhmu sekaligus membunuh Kisar Pada yang curang dan telah berkhianat terhadap kakaknya sendiri?" "Jangan mengada-ada," jawab Mahisapukat. "Sebaiknya kita tidak usah terlalu banyak bicara. Aku tahu bahwa kau telah mendapat upah untuk membunuh Kisar Pada dan barangkali sekaligus ingin merampok Banjar ini. Kau pergunakan ilmu sirep yang sangat tajam sehingga semua pengawal telah tertidur nyenyak. Tetapi bagaimanapun juga, niat buruk itu pantas digagalkan. Adalah tugas kami berdua untuk menggagalkan niat kalian membunuh Kisar Pada untuk sekedar menerima upah." "Cukup," potong Sura. Sambil berpaling kepada kawan-kawannya ia berkata, "Kita tidak usah ragu-ragu lagi. Selesaikan mereka berdua. Aku akan menyelesaikan Kisar Pada yang tertidur nyenyak." Ia tidak tahu bahwa ia tidak akan pernah terbangun lagi dari tidurnya. "Terbalik," berkata Mahisapukat. "Kamilah yang akan menyelesaikan kalian dan menyelamatkan Kisar Pada yang tidak bersalah. Tetapi cara kami agak lebih baik dari cara yang kalian tempuh. Kami tidak akan membunuh kalian. Tetapi kami akan menangkap kalian dan menyerahkan kepada Ki Buyut." "Gila!" Sura hampir berteriak. "Lalu, cepat, lakukan. Kita tidak mempunyai waktu banyak sebelum orang-orang itu terbangun. Jika mereka sempat ikut campur, maka kita akan membunuh lebih banyak lagi." Kelima orang kawan Sura itu pun mulai bergerak. Namun sebelum mereka berbuat sesuatu, maka Mahisamurti dan Mahisapukat telah meloncat menyerang. Demikian cepatnya, sehingga orang-orang itu tidak sempat mengelak. Pada serangan pertama itu, maka Mahisamurti dan Mahisapukat telah melemparkan dua orang di antara mereka sehingga jatuh berguling. Kemudian mendesak yang lain lagi dengan cepat. Dua orang lagi telah terlempar jatuh pula. Sementara itu Sura dan laki-laki yang pernah membawa ibu tiri Kisar Pada itu sempat bergeser mundur. "Bukan main," desis laki-laki itu. "Anak iblis." Sura mengumpat. Ketika orang-orang yang terjatuh itu bangkit berdiri, maka Mahisamurti dan Mahisapukat telah sempat mengangkat Kisar Pada dan membawanya masuk ke ruang dalam. Namun ketika orang-orang itu berusaha untuk menyusulnya, maka keduanya telah berdiri tegak di depan pintu. "Nah," berkata Mahisamurti, "sekarang tinggal kita sajalah yang berhadapan. Kalian tidak akan dapat mengganggu Kisar Pada. Jika saja ia tidak tertidur, maka kalian memang tidak akan dapat menyentuhnya. Kalian hanya berani menghadapinya dengan cara yang sangat licik." "Setan kau," geram Sura. "Itu bukan sesuatu yang licik. Tetapi itu adalah kelebihanku." Mahisapukat tertawa. Katanya, "Baiklah. Tetapi sekarang kau tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Aku menawarkan pengampunan kepada kalian berdua jika kalian mau menyerahkan Kisar Pada kepadaku," berkata Sura.
Mahisa Pukat tertawa semakin keras. Katanya, "Kau memang aneh. Aku sama sekali tidak memerlukan pengampunanmu." Sura sudah tidak sabar lagi. Maka ia pun telah memberikan isyarat kepada orang-orangnya. "Kita tidak mempunyai banyak waktu memang," geram seseorang sambil menarik senjatanya. "Kita sudah saatnya benar-benar bertindak." "Bagus," desis Sura. "Lakukan tanpa ragu-ragu lagi." Kelima orang itu pun segera bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Berjenis-jenis senjata yang memang menggetarkan jantung. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak menjadi gentar karenanya. Mereka memang sudah bersiap menghadapi kemungkinan seperti itu. Karena itu maka selangkah keduanya maju. Untuk tidak memancing keheranan dan dianggap menggertak dengan pengeram-eram. Maka keduanya telah menggenggam pedang. Hanya jika terpaksa sekali keduanya akan melepaskan ilmu mereka. Sementara itu mereka masih akan berusaha mengatasi lawan-lawan mereka dengan senjata wajar. Demikianlah, maka sejenak kemudian pertempuran pun telah terjadi. Karena keenam orang itu terlalu bernafsu untuk segera dapat membunuh, maka pertempuran pun segera menjadi seru. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang membawa pedang di tangan mereka, telah bergerak dengan cepatnya. Pedang di tangan mereka berputaran seperti baling-baling. Namun lawan-lawan mereka telah mempergunakan berbagai macam senjata. Pedang dan pisau belati, tombak berkait, golok yang besar, rantai baja yang memakai bandul besi bergerigi di ujung dan jenis-jenis senjata lain. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus mampu menyesuaikan perlawanan mereka atas senjata-senjata yang dipergunakan oleh lawannya itu. Karena watak senjata-senjata itu berbeda, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak boleh lengah karenanya. Ia tidak akan dapat melawan pedang dan belati di tangan orang yang bertubuh gemuk itu sebagaimana ia melawan tombak pendek yang ujungnya berkait. Ia pun harus mempergunakan cara tersendiri untuk melawan rantai dengan bandul besi bergerigi. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempelajari berbagai macam watak senjata, sehingga dengan demikian, maka ia pun dapat mengimbangi keenam lawan mereka dengan mengerahkan tenaga cadangan di dalam diri mereka, sehingga mereka mampu bergerak cepat. Sementara itu di setiap benturan, kekuatan kedua anak muda itu telah menggetarkan tangan lawan-lawan mereka. Namun lawan-lawan mereka bukan orang kebanyakan. Mereka telah memiliki pengalaman yang sangat luas. Karena itu, maka mereka pun telah berusaha untuk menyesuaikan gerak senjata mereka yang berbeda-beda. Dengan senjata masing-masing, mereka berusaha untuk membuat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kebingungan, sehingga dengan demikian pada satu saat mereka akan dapat menembus pertahanannya yang sangat rapat. Mula-mula Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih mampu melawan bermacam-macam senjata itu dengan kecepatan geraknya serta kekuatan tenaga cadangan mereka. Namun ternyata bahwa keenam orang itu memiliki ilmu yang mampu membuat kedua anak muda itu menjadi gelisah. Berganti-ganti mereka datang menyerang dengan jenis senjata yang berbeda. Bahkan kadang-kadang dua orang bersama-sama telah menyerang salah seorang dari kedua anak muda itu. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk bertahan. Namun mereka pun mulai terdesak ke arah pintu. Sementara itu Sura pun berkata, "Saat pengampunan telah lewat. Kesombonganmu telah mengantarkanmu ke lubang kematian." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi melawan 6 jenis senjata yang berbeda-beda semuanya, bukanlah satu tugas yang mudah bagi mereka. Laki-laki yang bersenjata rantai itu ternyata mempunyai kemampuan yang sangat khusus. Meskipun rantainya berputar, kadang-kadang mendatar, kadang-kadang tegak, namun seakan-akan ia sama sekali tidak mengganggu kawan-kawannya yang bersenjata tajam. Bahkan ia mampu bekerja bersama dengan baik sekali dengan Sura yang bersenjata pedang. Untuk sesaat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang terdesak. Di saat pedang Mahisa Murti terkait tombak orang berjambang, maka ujung golok yang besar telah menikam ke arah jantung. Untunglah bahwa Mahisa Murti memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga ketika ia menghentakkan kekuatannya, maka justru tombak berkait itulah yang hampir terlepas dari tangan pemiliknya. Tetapi setiap kali, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang berada dalam bahaya yang mendebarkan. Bahkan sekali pakaian Mahisa Pukat telah tersentuh oleh ujung belati orang yang agak gemuk itu, justru pada saat pedangnya tidak mengenai sasaran. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat meningkatkan kemampuannya, maka keenam orang itu pun telah mengerahkan kemampuan mereka pula,
sehingga kedua anak muda itu masih saja berada dalam kesulitan. Karena itulah, maka mereka tidak mempunyai pilihan lain. Apalagi ketika kulit Mahisa Pukat benar-benar telah tersentuh ujung tombak lawannya, sehingga sebuah goresan telah mewarnai lengannya. Dengan isyarat maka Mahisa Murti pun telah memutuskan untuk melepaskan salah satu ilmunya yang mungkin dipergunakannya untuk dapat menangkap keenam orang itu hidup-hidup. Mahisa Pukat pun segera tanggap akan isyarat itu. Karena itu, maka sejenak kemudian, maka kedua anak muda itu telah mempergunakan salah satu ilmunya yang jarang ada duanya. Beberapa saat kemudian, pertempuran masih berlangsung. Bahkan bandul bergerigi itu sempat pula menyentuh pundak Mahisa Murti, sehingga berdarah. Meskipun lukanya tidak dalam, tetapi 3 goresan telah memanjang di pundaknya itu. Untunglah, bukan dahiku, desis Mahisa Murti kepada dirinya sendiri. Namun dengan demikian, maka Mahisa Murti pun benar-benar telah mengerahkan ilmunya sebagaimana dilakukan Mahisa Pukat yang juga telah terluka. Sura yang memimpin kelima orang kawannya menjadi tidak telaten. Dengan lantang ia berteriak, "Cepat, bunuh mereka sekarang." Keenam orang yang merasa bahwa mereka akan mampu mengalahkan kedua orang anak muda itu menjadi semakin bernafsu. Apalagi karena kedua anak muda itu telah terluka. Darah telah menitik dari luka-luka mereka. Apalagi karena mereka menganggap bahwa waktu mereka memang terbatas karena pada suatu saat kekuatan sirep itu akan memudar. Jika demikian, maka mereka yang tertidur itu pun akan segera terbangun. Kisar Pada pun akan terbangun juga dan akan bergabung dengan kedua anak muda yang melindunginya bersama anak-anak muda yang lain. Karena itu, maka keenam orang itu benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada di dalam diri mereka. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin seru. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin sibuk melayani serangan-serangan lawannya. Dalam pertempuran yang cepat itu, ujung tombak berkait itu telah menggores punggung Mahisa Pukat, sedangkan pedang Sura telah melukai pula Mahisa Murti di tangannya. Ketika luka-luka itu telah tergores lagi di tubuh kedua anak muda itu, maka keenam orang itu merasa bahwa kemenangan mereka telah menjadi semakin dekat. Dengan demikian maka mereka pun semakin mempercepat putaran senjata mereka. Serangan demi serangan saling menyusul. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang harus bekerja terlalu keras untuk menangkis serangan-serangan itu. Namun mereka sama sekali tidak bergeser surut lebih jauh lagi. Apalagi memasuki pintu karena dengan demikian mereka akan memberikan peluang kepada orang-orang itu untuk menyusup masuk dan membunuh Kisar Pada yang masih tertidur nyenyak. Beberapa saat kemudian mereka masih bertempur dengan sengitnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk menangkis serangan yang datang beruntun itu. Namun karena demikian banyaknya senjata lawan, maka sentuhan-sentuhan yang terjadi dengan setiap senjata di antara senjata lawannya adalah tidak terlalu sering. Namun dalam pada itu, ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar telah berada dalam kesulitan, orang yang bertubuh gemuk itu seakan-akan sudah tidak mampu lagi untuk bertempur terus. Rasa-rasanya kekuatannya bagaikan sudah terkuras habis. "Cepat, berbuatlah sesuatu," teriak Sura. Orang bertubuh gemuk itu berusaha menghentakkan sisa kekuatannya, ia bergerak mendekati Mahisa Murti sambil mengayunkan senjatanya. Namun karena ayunan itu tidak begitu keras, maka tangkisan Mahisa Murti justru telah melemparkan senjata di tangannya. Bahkan ketika ia melangkah berlari, tiba-tiba saja ia telah jatuh terjerembab. Tenaganya benar-benar tidak lagi mampu sekedar mendukung berat tubuhnya. Sura memang menjadi sangat marah. Ia pun berteriak lantang. "Pemalas! Bangun dan lakukan tugasmu dengan baik. Atau kau tidak terhitung lagi berada di antara kami sekarang." Orang itu berusaha bangkit, tetapi ia memang sudah tidak berdaya. Meskipun ia berhasil berdiri, tetapi keseimbangannya seakan-akan sudah tidak utuh lagi. Sura memang merasa heran. Apalagi ketika orang yang berjambang lebat itu pun terhuyung-huyung selangkah surut. Meskipun senjatanya masih berada di tangannya, tetapi ia tidak lagi mampu mengangkat dan apalagi menusuk ke arah dada lawan. "Gila," bentak Sura. "Kenapa dengan kalian? Bukankah kalian telah mengikuti petunjukku untuk menghindari kekuatan sirep itu?" Kedua orang itu tidak menjawab. Namun satu lagi orang yang telah kehilangan senjatanya. Dalam benturan yang terjadi dengan pedang Mahisa Pukat, maka senjata orang itu pun telah terlepas dari tangan.
Demikian orang itu berusaha untuk memungutnya, maka ia pun telah terjatuh di tanah meskipun tangannya sempat menggapai. Karena itu, maka ia pun tidak lagi dapat bangkit berdiri. Sura yang membentak-bentak akhirnya mengalami juga. Bertiga ia melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Semakin sering senjata mereka beradu, maka semakin cepat kekuatan mereka bagaikan terhisap dari tubuh. Dengan demikian, maka Sura dan kedua kawannya yang tersisa pun akhirnya tidak lagi memiliki sisa tenaga untuk melawan kedua orang anak muda itu. Akhirnya keenam orang itu telah menjadi sangat lemah. Mereka benar-benar telah kehilangan tenaga mereka. Apalagi ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyentuh tubuh mereka langsung dengan tangan. Maka tenaga yang tersisa dari keenam orang itu benar-benar telah terhisap habis. Sejenak kemudian maka keenam orang itu pun telah terbaring diam. Mereka memang masih mampu bergerak, tetapi hanya sekedar beringsut dan sedikit menggerakkan anggota badan mereka. Kalian telah melukai kami, tiba-tiba terdengar Mahisa Pukat menggeram. Keenam orang itu pun kemudian melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri di sebelah-menyebelah dengan pedang teracu. Kalian telah mampu membuat sebagian besar dari penghuni padukuhan ini tertidur nyenyak. Dengan demikian kalian akan dapat berbuat apa saja atas lawan-lawan kalian. Juga perintah orang yang mengupahmu itu telah tertidur pula, berkata Mahisa Pukat. Tetapi yang terjadi sekarang, kalian pun telah kehilangan tenaga. Meskipun kalian tidak tertidur dan masih menguasai kesadaran kalian sepenuhnya, namun kalian tidak dapat berbuat apa-apa, karena kalian sudah tidak lagi bertenaga. Anak iblis. Kau pergunakan ilmu apa bertanya Sura yang masih juga terbaring diam. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih tegak dengan pedang teracu. Setapak Mahisa Pukat maju sambil menjawab. Ilmu apapun jenisnya, namun kami telah dapat menangkap kalian hidup-hidup. Persetan, geram Sura. Kenapa kalian tidak membunuh kami? Bukan kewajibanku, berkata Mahisa Pukat. Biarlah kalian diadili oleh Ki Buyut. Kau tahu bahwa Ki Buyut akan bertindak adil. Orang-orang padukuhan ini, bahkan termasuk Ki Bekel telah dijatuhi hukuman pula, karena mereka bersalah. Demikian pula kalian tentu akan dijatuhi hukuman pula karena kalian telah berniat untuk membunuh. Apalagi membunuh orang yang sudah disiapkan untuk menduduki jabatan tertinggi di padukuhan ini. Persetan, geram Sura. Jika kau tidak membunuhku sekarang, maka pada kesempatan yang akan datang, akulah yang akan membunuhmu. Tetapi Mahisa Pukat tertawa. Katanya, jika kau mampu membunuhku, maka hal itu tentu sudah kau lakukan. Sura menggeram. Yang terdengar adalah umpatan-umpatan kasar. Tetapi Sura sendiri masih saja terbaring dengan lemahnya. Tunggulah, berkata Mahisa Pukat. Aku akan mengobati lukaku lebih dahulu. Ketika Sura kemudian mengumpat-umpat kasar, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menghiraukannya. Mereka pun justru telah duduk di sudut ruang dalam untuk mengobati luka mereka berganti-ganti. Sentuhan serbuk obat itu memang terasa pedih. Tetapi dengan demikian maka luka itu menjadi pampat dan tidak berdarah lagi. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak segera berbuat sesuatu. Meskipun kemudian Mahisa Murti mendekati Sura yang terbaring, namun ia tidak berbuat sesuatu. Kenapa kalian diam saja, teriak Sura. Kenapa kalian tidak berbuat sesuatu atas kami? Tidak, jawab Mahisa Murti. Aku menunggu anak-anak itu terbangun. Biarlah mereka memanggil Kiai Patah, orang yang untuk sementara memegang pimpinan di padukuhan ini sebelum Kisar Pada ditetapkan besok saat purnama naik. Jangan beri kesempatan mereka menghukum kami, tiba-tiba orang bertubuh gemuk itu berteriak. Tidak, berkata Mahisa Murti. Mereka tidak akan menghukum kalian. Mereka tidak terbiasa berbuat sendiri-sendiri. Orang bertubuh gemuk itu memang terdiam. Tetapi ia masih saja gelisah. Keenam orang yang kehilangan kekuatan tubuhnya itu menjadi semakin gelisah ketika mereka melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru telah duduk kembali di depan pintu. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, "Jangan gelisah. Tidur sajalah." "Gila kau," geram Sura. "Jangan menyesal jika aku kelak benar-benar membunuhmu." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menghiraukannya. Tetapi keduanya justru berbicara di antara mereka sendiri. Namun agaknya Sura sempat berpikir dalam keadaan yang sulit itu.
Karena itu, maka ia pun berbisik kepada orang yang terdekat. Kita harus memulihkan tenaga kita. Karena itu, jangan kehilangan akal. Kita pusatkan nalar budi kita untuk membangunkan kembali tenaga kita yang tentu terhisap oleh ilmu iblis kedua anak muda itu. Yang berada di dekatnya adalah orang yang berjambang lebat. Namun ia pun telah berbisik pula kepada laki-laki yang pernah membawa ibu Sarpada itu. Tetapi ternyata laki-laki itu menjawab, "Aku sudah melakukannya sejak tadi." Orang berjambang itu pun terdiam. Sementara laki-laki itu berusaha untuk berbicara dengan orang yang ada di sisinya. Demikianlah, akhirnya keenam orang itu telah sepakat untuk berdiam diri, justru memusatkan nalar budi, mengatur jalan pernafasan mereka, agar tenaga mereka segera pulih kembali. Tetapi ternyata usaha mereka tidak dapat mereka lakukan dengan mudah dan cepat. Adalah sangat perlahan-lahan bahwa kekuatan mereka mulai tumbuh kembali mengaliri urat nadi mereka. Namun keenam orang itu sama sekali tidak berbuat sesuatu. Mereka justru berdiam diri sambil mengatur pernafasan mereka sebaik-baiknya. Kami berpacu dengan anak-anak muda itu, berkata Sura di dalam hatinya, ia berharap bahwa ia akan lebih dahulu mendapat kekuatannya kembali daripada lenyapnya pengaruh sirep. Bahkan seandainya pengaruh sirep itu sudah lenyap, ia berharap bahwa anak-anak itu pun akan tetap tertidur dengan lelap. Sehingga dengan demikian mereka atau di antara mereka berenam akan sempat melarikan diri. Mungkin 2 orang di antara mereka akan tertangkap, namun yang lain akan selamat. Adalah menjadi semacam paugeran. Jika 1 atau 2 orang kawan mereka tertangkap sedangkan yang lain dapat melarikan diri, maka yang lepas itu akan membantu kehidupan keluarga dari mereka yang tertangkap dan barangkali harus menjalani hukuman berat dan lama. Atau bahkan hukuman mati. Untuk beberapa saat Sura dan kawan-kawannya telah saling berdiam diri. Dengan mengatur pernafasan mereka sebaik-baiknya, maka kekuatan mereka pun perlahan-lahan telah bangkit kembali. Mula-mula mereka dapat membenarkan letak tubuh mereka. Tangan mereka pun kemudian tersilang di dada. Namun belum seorang pun di antara mereka yang berusaha untuk bangkit. Mereka memang menunggu sampai tenaga mereka akan pulih sepenuhnya. Tetapi akhirnya mereka pun menyadari bahwa hal itu adalah sia-sia. Mungkin dalam waktu sehari tenaga mereka masih belum pulih sama sekali. Betapapun mereka berusaha, tetapi ternyata bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu tidak akan dapat menghasilkan apa-apa. Sementara itu, kekuatan tenaga sirep pun semakin lama menjadi semakin susut. Orang-orang yang semula dicengkam oleh kekuatan sirep sehingga sama sekali tidak dapat dibangunkan dengan cara apapun, mulai menggeliat dan beringsut meskipun mereka masih juga tertidur nyenyak. Aku kira pengaruh sirep telah jauh berkurang, desis Mahisamurti. Sura berdebar-debar mendengar kata-kata itu. Ia pun berpendapat demikian pula. Pengaruh ilmu sirepnya tentu sudah jauh susut. Dan bahkan telah tidak berdaya sama sekali. Dalam pada itu, Mahisapukat pun kemudian berkata, "Aku akan mencoba membangunkan mereka." "Sebaiknya bukan hanya mereka yang berada di Banjar ini," sahut Mahisamurti. "Maksudmu?" bertanya Mahisapukat. "Kita bangunkan orang-orang yang tertidur di rumah mereka masing-masing," jawab Mahisamurti. "Kita pergi ke setiap pintu?" bertanya Mahisapukat pula. "Tentu tidak perlu," jawab Mahisamurti sambil menunjuk kentongan yang tergantung di serambi Banjar. Mahisapukat tersenyum. Katanya, "Aku memang bodoh." Mahisapukat pun kemudian telah bangkit. Selangkah demi selangkah ia pergi ke serambi mendekati kentongan yang tergantung. Tetapi tiba-tiba saja Sura berteriak, "Jangan gunakan cara itu. Atau bunuh aku lebih dahulu." Mahisapukat berpaling. Namun kemudian ia pun menjawab, "Tidur sajalah." Bahkan ketika anak-anak muda di Banjar ini terbangun oleh suara kentongan, kalian berlimalah yang masih akan tetap terbaring. Persetan, geram Sura, yang justru menyadari bahwa ia tidak akan mampu menghimpun tenaga secukupnya untuk melarikan diri, maka ia pun telah berusaha untuk bangkit. Ternyata tubuhnya masih sangat lemah. Namun ia pun kemudian berhasil untuk duduk. Demikian pula beberapa orang kawan-kawannya. "Kenapa kau berhenti berusaha menghimpun tenaga?" bertanya Mahisapukat. "Tidak ada gunanya," sahut Sura. "Karena itu, maka aku merasa tidak perlu melakukannya. Tetapi aku minta kalian membunuh aku saja daripada kalian membangunkan anak-anak muda itu."
Jangan takut, berkata Mahisa Pukat. Mereka tidak segarang kalian berenam. Mereka adalah orang-orang beradab yang tahu diri. Justru setelah Ki Bekel ditangkap oleh Ki Buyut, Sura tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Apapun yang akan dilakukan oleh anak-anak muda itu atasnya, harus dijalaninya, suka atau tidak suka. Karena itu, maka Sura pun hanya dapat melihat dengan jantung yang berdebaran Mahisa Pukat melangkah mendekati kentongan yang tergantung di serambi. Sejenak kemudian memang terdengar suara kentongan itu. Namun hati Sura menjadi agak tenang, karena yang didengarnya bukan irama titir, tetapi irama dan nada Dara Muluk. Dengan demikian, mereka yang terbangun oleh suara kentongan itu tidak akan dengan tergesa-gesa berlari-larian ke Banjar. Sebenarnya lah suara kentongan dalam irama Dara Muluk yang panjang itu telah membangunkan orang-orang yang baru saja lelap tertidur. Mereka yang berada di rumah masing-masing dan mereka yang berada di Banjar. Namun karena yang terdengar adalah irama Dara Muluk, maka orang-orang yang terbangun oleh suara kentongan itu tidak menjadi gelisah atau bahkan kebingungan. Tetapi mereka sempat menggeliat dan menguap. Kemudian perlahan-lahan membuka matanya. Beberapa orang sempat mengingat betapa lelapnya mereka tidur. Bahkan rasa-rasanya mereka masih saja ingin memejamkan matanya lagi. Tetapi suara kentongan Dara Muluk itu masih juga terdengar. Panjang sekali. Bahkan ganda. Anak-anak masih saja suka bermain dengan kentongan, desis seorang yang hanya beringsut saja di tempat pembaringannya dan justru menarik kain panjangnya menutup seluruh tubuhnya. Berbeda dengan orang-orang yang berada di rumah masing-masing, maka anak-anak muda di Banjar itu pun terkejut mendengar suara kentongan. Begitu dekat dan panjang. Karena itu, dengan serta-merta mereka pun bangkit. Sambil mengusap mata mereka mencoba mengingat apa yang sedang terjadi atas diri mereka. Dua orang yang tertidur di regol pun telah terbangun pula. Demikian gugupnya, karena mereka segera menyadari bahwa mereka sedang bertugas. Kau tertidur, bertanya seorang di antara mereka. Bukan hanya aku. Tetapi kita tertidur di sini, jawab kawannya. Bagaimana hal ini dapat terjadi, desis orang yang pertama. Kedua-duanya menjadi bingung. Namun demikian mereka memandang ke arah pendapa, dilihatnya beberapa orang pun sedang bangkit. Mereka juga tertidur, desis mereka hampir bersamaan. Seorang di antara mereka pun kemudian berkata, tentu telah terjadi sesuatu. Kedua orang itu pun dengan tergesa-gesa telah pergi ke pendapa. Sementara itu Mahisa Murti pun telah berdiri pula. Di ruang dalam Kisar Pada bagaikan menjadi kebingungan. Untuk beberapa saat orang-orang itu termangu-mangu. Namun kemudian terdengar Mahisa Murti berkata, marilah. Silahkan naik ke pendapa. Kita akan berbicara. Tidak ada apa-apa yang telah terjadi di sini. Anak-anak muda itu pun kemudian telah duduk di pendapa Banjar. Mula-mula mereka tidak memperhatikan bahwa di pendapa itu terdapat orang lain. Namun kemudian beberapa orang anak muda mulai memperhatikannya. Seorang anak muda yang terheran-heran bertanya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Siapakah mereka? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak segera menjawab. Namun diperhatikannya keenam orang yang masih sangat lemah itu. Mereka mencoba beringsut dan duduk di antara anak-anak muda padukuhan itu. Tetapi tiba-tiba saja salah seorang di antara anak muda itu melihat sesuatu yang menarik dari tubuh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan serta-merta ia pun segera bangkit dan mendekatinya. Kalian kenapa? Bertanya anak muda itu. Beberapa orang anak muda mulai memperhatikan keadaan. Mereka melihat beberapa jenis senjata berserakan. Mereka pun melihat keadaan Banjar itu agak lain dari kebiasaannya. Tentu sesuatu telah terjadi di sini, berkata Kisar Pada. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Baru sejenak kemudian Mahisa Murti berkata, memang telah terjadi sesuatu. Tetapi duduklah. Marilah kita berbicara dengan tenang. Anak-anak muda itu masih saja termangu-mangu. Kisar Pada mulai memperhatikan orang-orang itu satu demi satu. Sehingga akhirnya ia memandang Sura dan laki-laki yang pernah membawa ibu tirinya itu berganti-ganti. Aku pernah melihat mereka, geram Sarpada. Mungkin saja, sahut Mahisa Murti. Tetapi kapan dan di mana? Apakah Kisar Pada masih ingat?
Sarpada menggelengkan kepalanya, ia memang tidak ingat lagi, kapan dan di mana. Tetapi rasa-rasanya ia memang pernah melihatnya. Mahisa Pukatlah yang kemudian berkata, agaknya Ki Sarpada benar. Ki Sarpada tentu pernah mengenal mereka, karena mereka pun mengenal Ki Sarpada. Mereka tahu pasti, yang manakah yang bernama Sarpada di antara anak-anak muda padukuhan ini. Ya. Ki Sarpada mengangguk-angguk. Lalu katanya, agaknya mereka datang dari padukuhan lain. Sekali-sekali kami pernah bertemu. Mungkin di pasar, atau di perjalanan atau di tempat-tempat lain. Tempat yang tidak dapat aku ingat lagi. Namun kedatangan mereka memang sangat menarik perhatian. Bersambung ke bab 117. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.